Cerita dimulai di masa lalu di sebuah padang rumput luas dengan domba-domba kecil, saat tiba-tiba langit mulai retak. Gadis gembala malang itu sudah membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kemudian sebuah mata raksasa muncul menatap tepat ke arahnya. Pada hari itulah invasi Raja Iblis dimulai dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tebak siapa yang muncul bersama Raja Iblis? Ah tunggu, bukan para Awakened seperti yang kupikirkan. Melainkan kali ini adalah para ksatria suci yang melayani Tuhan. Masalahnya, mereka sangat setia. Mereka mengucapkan sumpah kepada Tuhan dan melalui sumpah itu mereka mendapatkan kekuatan supernatural dan mengusir monster keluar dari tanah tersebut. Namun, miasma iblis, yang merupakan zat dari alam iblis, tertinggal dengan konsentrasi tinggi di beberapa area. Sebagian besar tempat di mana zat itu ada, menjadi korup dan mati. Di sebuah kota yang ditinggalkan, kamu bisa melihat tumbuhan raksasa yang memakan mayat di sana. Menjijikan. Tunggu, bukan? Itu adalah seorang wanita yang tergantung terbalik. Dan cerita mengatakan bahwa siapapun yang selamat benar-benar berakhir berubah menjadi iblis. Tapi kemudian seseorang menebasnya dan tubuhan itu jatuh ke tanah seperti sampah. Wakil Komandan Ksatria Suci, Karen, mengatakan mereka datang terlambat. Oh, nama yang sama, dengan senjata Chainfart. Benar sekali. Seseorang memanggil wakil komandan dan mengatakan bulan merah telah muncul. Sial. Terakhir kali aku melihat bulan merah dalam cerita, itu tidak berakhir baik. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dentuman dan seorang pria mengatakan ada konstruksi di depan, memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Saat bulan itu ada di langit, apapun bisa terjadi. Karen melangkah lebih dekat ke lokasi dan di dalam dia, melihat seorang manusia. Seorang anak kecil berkepala besar dengan mata yang terpisah lebih jauh dari apapun. Sepertinya itu adalah protagonis kita. Karena kita melompat 15 tahun ke depan dari hari dia ditemukan di kantin panti asuhan. Seseorang berkata berkat para ksatria suci mereka bisa makan. Mereka harus bersyukur. Tapi kemudian seseorang memanggil pria di depan. Itu adalah Leika. Bertanya mengapa. Porsinya sangat kecil. Pria itu tidak terlihat senang mendengarnya dan dia hanya berbalik mengatakan itu bukan apa-apa. Dari latar belakang, dia mengamati semua orang di kantin sambil mengingat bagaimana desanya sendiri diserang oleh iblis saat dia masih muda. Dia adalah satu-satunya yang selamat dan dibawa ke sini untuk dibesarkan oleh para ksatria. Semua orang merasa aneh bahwa bayi yang sendirian berhasil bertahan hidup. Selain itu, mereka mengatakan tanda lahir di wajahnya adalah bukti bahwa dia adalah anak monster. Dengan kata lain, mereka tidak menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Pada saat itu, seseorang melemparkan tumpukan ikan lama dan sisa makanan ke dalam mangkuknya, mengatakan apa yang ada di sana tidak cukup untuk makhluk seperti dia. Semua orang di tempat itu curiga dia bukan benar-benar manusia. Dan karena mereka semua telah kehilangan keluarga mereka karena iblis juga, jelas, dia tidak dicintai. Pria yang melemparkan makanan itu memanggil seorang anak kecil yang menangis di dekatnya. Leika tahu anak laki-laki ini baru tiba kemarin. Pria yang lebih besar berjongkok dan mengatakan ayah anak itu dimakan oleh monster yang menyamar sebagai manusia, ras yang persis sama dengan Leika. Dia ingin Leika meminta maaf. Leika bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi anak itu sudah berteriak padanya untuk mengembalikan ibunya, memanggilnya monster yang menyedihkan. Dan dengan itu, pria tersebut membanting kepalanya ke tanah, mengatakan jika mereka menyuruhnya minta maaf, lebih baik dia melakukannya. Jadi anak malang itu, dia meminta maaf. Apalagi yang bisa dia lakukan? Protagonis berambut putih. Kupikir dia akan mengeluarkan aura, tapi sepertinya pertumbuhannya masih panjang. Sambil menyeka kotoran dari lantai, dia berkata rutinitasnya sudah sama selama lebih dari 1 dekade. Pada dasarnya, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai kamu dewasa. Selain itu, saat kamu berusia 15 tahun, kamu bisa dikirim oleh pendeta untuk menjadi ksatria suci. Kamu harus lulus ujian, dan bagi Leika, hanya tersisa 5 hari sampai gilirannya. Dia tidak tahan lagi terjebak di panti asuhan terkutuk itu, dan tidak sabar untuk keluar. Akan jauh lebih baik jika kamu benar-benar bisa menjadi ksatria suci. Adegan berpindah ke sebuah patung dan seseorang mengatakan upacara akan segera dimulai. Siapapun yang telah berusia 15 tahun dan ingin menjadi ksatria hanya perlu melangkah maju dan mengucapkan sumpah. Pria berkepala pelontos di samping Leika mencibir, mengatakan, monster sepertinya tidak akan pernah menjadi ksatria suci. Kemudian pendeta meminta mereka satu persatu untuk melangkah maju lagi dan mengucapkan sumpah di depan cawan. Bagi mereka yang cairannya berubah menjadi biru, mereka tidak bisa menjadi ksatria. Tetapi mereka yang cairannya berubah menjadi emas adalah orang-orang yang bisa meminumnya, lalu menerima sumpah dan kekuatan. Agar sumpah itu berhasil, mereka harus mempersembahkan apa yang paling penting bagi mereka kepada Tuhan itu. Selain itu, upacara ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, jadi mereka lebih baik berhati-hati dengan apa yang mereka pilih untuk dipersembahkan. Pria berkepala pelontos pergi lebih dulu, dan dia bersumpah dia tidak akan pernah lari dari monster manapun lagi. Adik perempuannya telah dimakan oleh makhluk yang berdiri tepat di depannya. Sekarang dia bersumpah bahwa tidak peduli seberapa berbahaya mereka, dia akan membunuh setiap dari mereka. Cawan itu mulai bersinar, menerangi seluruh ruangan, dan tiba-tiba cairannya berubah menjadi emas. Pria itu mengatakan seorang bangsawan sejati telah muncul, dan sekarang dia tidak akan pernah bisa lari dari makhluk-makhluk itu lagi. Dia mengambil cangkir itu. Pendeta memberkatinya, dan ruangan itu bersinar. Saat itu juga, dia merasakan kekuatan aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Semua orang di sekitarnya terpana. Orang kedua melangkah maju, menyatakan dia bersumpah akan hidup sebagai pengembara tanpa keluarga begitu dia meninggalkan tempat ini, karena baginya, keluarga adalah hal yang paling penting dari semuanya. Seperti
Sepertinya itu berhasil juga. Yang lain maju, mengucapkan sumpah, dan itu berhasil. Seorang gadis melangkah maju, mengucapkan sumpahnya, dan itu berhasil juga. Leika yakin dia akan berhasil juga. Tapi tentu saja, ketika itu berhasil untuk semua orang, itu harus gagal untukmu. Masalah karakter utama. Dia dipanggil maju, dan dia melangkah dengan gugup. Dia mengatakan dia bersumpah akan menjadi ksatria untuk melindungi orang-orang. Tapi kemudian dia membeku, tidak tahu harus berkata apa lagi karena dia tidak bisa memikirkan apapun yang sebenarnya bisa dia persembahkan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan bahagia, tapi dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Pria itu benar-benar lupa bahwa kamu seharusnya berpikir sebelum melangkah maju. Jenius. Dia berteriak di dalam kepalanya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pasti ada sesuatu yang penting di dalam dirinya yang bisa dia tawarkan. Tiba-tiba, energi aneh mulai melonjak melalui tubuhnya, membuatnya bingung. Pada saat itu, cairan di dalam cawan berubah menjadi lendir ungu yang aneh. Pendeta segera mengatakan dia belum pernah melihat warna yang begitu mengerikan sebelumnya. Dia menyatakan upacara berakhir saat itu juga dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Leika mencoba mengatakan sesuatu, meminta mereka menunggu, tapi tiba-tiba saja, lengannya terpotong melayang. Ya Tuhan, orang-orang di belakang mulai berkata bahwa seperti yang selalu mereka duga, dia benar-benar monster. Apa-apaan? Beberapa dari mereka sudah bangkit. Awaken menarik tombak dan menumbuhkan lengan raksasa. Sial, aku ingin bangkit juga. Mereka mengumumkan akan membunuhnya sekarang, mengatakan bahwa benda terkutuk yang berpura-pura menjadi manusia ini tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Tetapi pada saat itu, pendeta memerintahkan mereka untuk berhenti, mengatakan bahwa kekuatan tidak boleh digunakan terhadap manusia. Detik berikutnya, langit-langit mulai retak dan sebuah tinju menghantam dari atas, menghancurkan pria itu. Saat mereka melihat ke atas, ada iblis dengan semacam tanda di dahinya, melotot ke arah semua orang. Orang-orang berteriak panik dan jelas ini bukan bagian dari rencana karena bahkan pendeta pun terlihat ketakutan. Makhluk itu melakukan gerakan klasik Attack on Titan, meraih kaki seseorang dan melahapnya. Pendeta berteriak agar semua orang dievakuasi dan memanggil para ksatria suci, tapi kemudian dialah yang tertangkap. Sementara monster itu menyerbu maju, Leika duduk di sana dengan separuh tubuhnya hilang, menatap terkejut namun anehnya tenang. Bagi seseorang yang baru saja kehilangan lengan, dia menghadapinya dengan baik. Kurasa yang lebih membuatnya takut adalah iblis yang berdiri tepat di depannya. Pria berkepala pelontos berteriak agar Leika menyingkir agar dia bisa lari. Tapi anehnya, dia terus menatap makhluk itu dalam keadaan membeku. Dia ingat bahwa saat sumpahnya, dia berjanji tidak akan pernah lari dari monster lagi. Pada saat itu, iblis itu muncul dari belakang, dan saat dia menangis dalam keputusasaan, dia pun terbunuh. Yang lain dilahap sementara anak-anak di sekitarnya, dengan semangat, mulai melepaskan aura mereka, berteriak bahwa mereka harus mempertahankan tempat ini. Mereka menyerbu masuk seperti karakter Dragon Ball Z. Sementara itu, Leika menonton, sepenuhnya yakin bahwa dengan kecepatan ini, dia juga akan dimakan. Tapi apa yang bisa dia lakukan terhadap makhluk seperti itu? Dia bahkan belum menerima kekuatan apapun. Dan saat itu juga, monster itu, yang baru kusadari terlihat seperti memiliki ibu jari sebagai payudara, melangkah mendekat. Ia menatapnya dengan lidah besar itu dan meluncurkan serangan. Mulut yang penuh lidah. Leika menghadapinya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati di tempat yang sia-sia seperti itu. Tapi kemudian dia ingat cawan yang berada di belakangnya. Secara teori, jika itu berubah warna, itu seharusnya memberikan semacam kekuatan. Serangan itu datang langsung ke arahnya, dan dia memutuskan tidak peduli. Lebih baik meminum cairan menjijikan itu daripada mati di sana. Begitu dia menenggak cairan itu, kepalanya terasa seperti kejang, dan lidah itu sudah melilit tubuhnya. Sial, kupikir dia akan melepaskan sesuatu yang gila. Tapi tidak, anak itu terinjak rata. Tapi itu tidak akan berakhir seperti itu. Sebuah ledakan meletus di bawah lidah itu, membakarnya, dan anak itu bangun seperti Super Saiyan. Apa-apaan, benar-benar berbeda sekarang. Rambut hitam panjang. Di mana Kilibaku? Dia menatap monster itu, bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bertanya pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar dia. Pada saat itu, seluruh tubuhnya terasa dingin secara aneh. Energi aneh mengalir melalui pembuluh darahnya. Monster itu menerjang lagi, tapi kali ini dia menghindar dan berhadapan langsung dengannya. Dia menyerbu dengan amarah seperti Kapten Levi, melemparkan dirinya langsung ke lidah tersebut. Dia memicu mantra ledakan, memanggil lingkaran sihir dengan petir ungu yang memancar keluar darinya. Apa ini? Anak itu berevolusi. Langsung menjadi Super Saiyan 16, terbang di sana, melotot tajam. Dia menghantam tanah dan kembali ke bentuk semula, kelelahan karena kekuatan yang dia gunakan. Di belakangnya, seseorang bergumam bahwa ini mustahil. Mereka pasti bercanda. Tapi Leika menyadari sesuatu yang mengejutkan. Lengan yang telah robek dan dimakan tadi telah tumbuh kembali. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Tiba-tiba, kata purifikasi menggema. Di seluruh aula dan sebuah pedang raksasa seukuran bangunan jatuh menghantam, menusuk dada monster itu. Seseorang melangkah ke atas bilah pedang, mengatakan mereka tidak bisa meninggalkan mayat itu di sini, atau miasma akan menyebar ke seluruh kota. Orang itu meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya apakah anak laki-laki itu yang mengalahkan makhluk tersebut. Leika segera mengenali ini sebagai salah satu ksatria suci. Sepertinya, mereka datang meledakkan segalanya karena sekarang langit sudah cerah dan biru. Mereka mengatakan anak itu benar-benar mengesankan. Mengalahkan makhluk yang bangkit, Awakening, seperti itu bukanlah hal biasa sama sekali. Ini tidak lain adalah komandan ksatria suci, Arthur. Tapi kawan, Arthur punya pinggang ramping dan pinggul lebar. Agak tak terduga, Leika benar-benar
benar terpaku pada pedang raksasa itu. Dia belum pernah melihat yang seperti itu seumur hidupnya. Kemudian seseorang memanggil Komandan Arthur, memberitahu mereka untuk berhenti meninggalkan semua orang di belakang. Kapten Pingu Lebar itu membalas bahwa yang lain terlalu lambat. Sang protagonis masih merasa kewalahan karena komandan berdiri tepat di depannya. Dia tahu jika orang ini mengakuinya, dia akhirnya bisa meninggalkan panti asuhan. Tapi oh tidak, mereka bahkan punya anting kecil itu menoleh ke samping, terlihat imut. Tidak mungkin seniman itu benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, Leica berlari ke arahnya, memanggil sang satria suci dan mengatakan bahwa menjadi salah satu dari mereka selalu menjadi impiannya. Dia telah mengagumi mereka selamanya dan memohon untuk bergabung, tapi si pria yang menyebalkan di sebelahnya memotong, mengatakan mereka harus membunuh monster ini saja. Arthur menyuruhnya untuk berhati-hati dengan apa yang dia katakan tentang teman. Namun, pria itu bersikeras sangat ini adalah satu-satunya yang selamat dari desa itu. Dia bahkan melihatnya bertransformasi tanpa mengucapkan sumpah dan menggunakan kekuatan aneh. Tidak mungkin dia manusia. Leica mencoba menjelaskan, tapi sebuah sentilan di wajah membuat si bodoh itu berputar dan Arthur berkata langsung bahwa anak itu baru saja menyelamatkan nyawanya dan tetap saja dia bicara omong kosong. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Pria itu berwajah merah, memohon pengampunan sementara sang protagonis ditinggalkan dengan rasa terkejut. Sekarang Arthur menoleh ke arah Leica, ingin tahu apa yang terjadi dengannya karena tidak mengucapkan sumpah. Leica mengatakan bahwa tepat saat dia akan mengucapkan kata-katanya, iblis itu muncul. Tapi dia tetap mendapatkan kekuatan untuk bertarung. Dia minum dari cawan suci setelah warnanya berubah. Jadi dia memiliki kekuatan itu. Tapi dia menjawab bahwa tanpa sumpah, tidak mungkin mendapatkan kekuatan seperti itu. Jadi lalu apa sebenarnya yang diambil darinya? Atau mengapa kekuatan itu bangkit? Leica terbata-bata dengan kata-katanya sampai dia berkata dia telah menarik minatnya. Dia ingin melihat kekuatan yang katanya dia miliki. Dia tidak benar-benar mengerti, tapi Arthur menyuruhnya untuk mengaktifkan apapun itu karena dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan itu. Itu hanya terjadi dengan sendirinya saat dia minum dari cawan. Arthur menyilangkan lengannya dan berkata itu mudah diperbaiki. Dia meraih anak itu dan melemparkannya lurus ke atas, seperti tim roket yang melesat melewati stratosfer. Dari bawah, dia berteriak bahwa sekarang yang harus dia lakukan adalah menyalakan kekuatan itu, jika tidak dia akan jatuh dan mati. Sementara rekannya memanggilnya iblis saat Leica jatuh melewati langit, berpikir, ada apa dengan wanita ini? Kawan, dia melewati awan, menyadari jika kekuatan itu tidak aktif, dia tamat. Lebih buruk lagi, di tengah langit, apa yang tampak seperti iblis menatap matanya, membuatnya bingung. Dari bawah, Arthur dengan tenang menyebutkan dia lupa bahwa ini adalah wilayah burung pemakan langit. Rekannya berteriak bahwa ini bukan waktunya untuk begitu santai. Anak itu pasti akan dimakan. Tapi sebelum dia sempat menjawab, binatang itu melahapnya, dan mereka berdua hanya berdiri di sana, menyadari mereka telah mengacau. Segera, pria itu melesat ke udara, mengatakan dia harus membantunya. Dan sejujurnya, ceritanya benar-benar seperti Dragon Ball Z. Arthur mengaku ini tidak terduga, tapi mungkin ini adalah kesempatan sempurna untuk memancing keluar kekuatan anak itu kembali. Rekannya membentak bahwa dia benar-benar seorang iblis. Sementara itu, di langit, Leica terjebak di perut binatang itu, merasa dirinya terkikis. Di sekelilingnya hanyalah sisa-sisa korban. Dia tahu jika dia tinggal di sana beberapa jam lagi, dia mati. Tapi itu bahkan tidak akan memakan waktu selama itu. Ada makhluk lain yang datang dari belakang, siap menggigit. Dia seharusnya mati dalam hitungan detik. Tapi kemudian dia ingat pria berkepala pelontos itu menyuruhnya mati saja. Itu hanya membuatnya lebih marah memikirkan dia terjebak di sini karena anak terkutuk di panti asuhan yang banyak bicara itu. Sungguh, anak-anak itu dan para ksatria suci adalah yang terburuk. Tapi tidak mungkin dia menerima kematian di tempat seperti ini. Tiba-tiba, dia bertransformasi lagi sementara bagian dalam makhluk itu menyerangnya dari segala sisi. Di bawah, si rambut biru bertanya padanya mengapa dia begitu sembrono. Dia menjawab bahwa yang ingin dia ketahui adalah apakah kekuatan untuk mengalahkan iblis yang tidak terklasifikasi sendirian mungkin benar-benar menguntungkan mereka. Tiba-tiba di langit, perut binatang itu mulai membengkak dan meledak terbuka di dadanya, dan sang protagonis menerobos keluar. Dia muncul dari bagian atas tubuhnya, melayang di udara. Saat dia akan menghantam tanah, dia merentangkan tangannya dan melepaskan semburan udara, memperhalus jatuhnya. Pria berambut biru bergegas membantu, menanyakan apakah dia baik-baik saja, mencatat bahwa dia tampak utuh secara aneh, tapi Arthur di latar belakang mengatakan itu aneh bahwa dia berhasil membunuh makhluk itu. Dia harus berada di level seorang wakil komandan. Lalu dia berkata bahwa 15 tahun yang lalu, seorang bayi ditemukan di sebuah rumah yang ditinggalkan. Dan sepertinya dia sudah tumbuh cukup banyak sejak saat itu. Bukan, Karen? Benar sekali. Ini adalah pria yang menyelamatkan sang protagonis di awal cerita. Cukup liar, bukan? Menyelamatkannya saat itu dan bertemu dengannya lagi 15 tahun kemudian. Tapi Karen menyangkal tahu apa-apa tentang itu. Faktanya, dia berkata, bagi anak itu, mungkin akan lebih baik jika dia mati saat itu. Pada saat itu, Arthur memanggil si bodoh di sampingnya dan mengumumkan dia akan membawa anak ini karena mereka perlu mengawasi kekuatan aneh itu. Selain itu, dia berkata akan memberi mereka beberapa nasihat. Dalam situasi kemanusiaan sekarang, tidak ada hal seperti mempedulikan identitas seseorang. Manusia membutuhkan setiap bantuan yang mereka bisa dapatkan karena waktu hampir habis. Adegan berpindah ke kereta kuda. Tiba-tiba, protagonis kita sedang tidur siang di sana. Aku membayangkan itu pasti pangkuan yang cukup nyaman. Apa-apaan, nak? Mengistirahatkan kepalanya di paha, dia membuat keputusan terburuk. Terguling ke samping, melarikan diri dari sentuhan wanita. Baiklah, wanita ini memang melontarkannya ke langit. Sejujurnya, ya, mungkin lebih baik lari. Dia bertanya di mana dia berada dan kemudian menyadari dia berada
berada di dalam semacam kereta terbang. Arthur menjelaskan bahwa mereka kekurangan waktu, jadi mereka harus berangkat sebelum dia bangun. Sangat disayangkan dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun di sana. Dia tertawa sedikit mengatakan itu. Lucu Arthur bahkan menyebutkan itu, tapi kemudian dia menyadarinya, dan dia bertanya apakah ini berarti dia bagian dari Ordo Ksatria sekarang. Dia bilang iya, mulai hari ini, dia berada di bawah pengawasan para ksatria. Dia tidak benar-benar mengerti, bertanya-tanya apa arti di bawah pengawasan itu. Arthur menjelaskan bahwa keberadaannya adalah sebuah ketidakteraturan bahkan bagi mereka. Mereka belum tahu apakah dia seseorang yang bisa dipercaya dan itu akan ditentukan oleh tindakannya ke depan. Dia bilang dia mengerti, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi dengan panti asuhan itu. Karen menjelaskan bahwa area kritis bangunan itu hancur, jadi diputuskan bahwa panti itu akan ditutup secara resmi. Semua anak dan staf akan dipisahkan dan dikirim ke panti asuhan lain. Arthur menambahkan bahwa bagian yang paling menyedihkan adalah sebagian besar dari anak-anak itu sudah dekat untuk mengucapkan sumpah mereka. Dia kemudian bertanya apakah ada orang yang dia rindukan. Mengingat hanya penghinaan yang dia lalui, dia berkata, tidak, sama sekali tidak ada. Tapi yang lebih penting, dia ingin tahu kemana mereka pergi. Arthur menjelaskan mereka menuju ke barak di ibu kota suci Alha, tempat yang dipenuhi dengan banyak satria dan kadet lainnya. Sepertinya, mereka telah bersiap untuk mempertahankan tempat itu karena bencana besar dari zaman mitos bisa terjadi lagi kapan saja. Dia tidak mengerti apa maksud Arthur. Jadi, Arthur menyuruhnya untuk melihat keluar jendela. Di luar, langit mulai retak terbuka. Di awal cerita, diceritakan tentang robekan di surga itu. Dari sana mengalir monster yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk dari dunia lain. Dipimpin oleh Raja Iblis, penguasa alam lain, mereka berusaha menjadi dewa di dunia ini. Raja Iblis dan Iblis surgawinya berhasil menaklukkan dan menghancurkan bagian dari tanah ini, mencemarinya dengan esensi iblis. Tapi pada akhirnya, Ordo Pejuang Suci berhasil mengusirnya. Iblis-iblis itu dikepung dan disegel di pinggiran benua. Itulah satu-satunya alasan manusia masih memiliki tanah yang layak huni. Masalahnya adalah populasi terus menyusut dan mempertahankan tanah menjadi semakin sulit setiap hari. Dia tidak yakin mengapa robekan ini kembali. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya akan terjadi, dan satu-satunya yang bisa melawannya adalah Ordo Ksatria. Leika masih belum paham saat Arthur tiba-tiba mendekat, meletakkan tangannya di wajah Leika, dan berkata dia punya banyak harapan pada kekuatannya. Sang protagonis merona merah terang, dan sejujurnya, aku bisa tahu wanita ini berbahaya saat aku melihat bagaimana artis menggambar proporsinya. Dia duduk di sana seperti, hei, Arthur, apa yang terjadi? Arthur mendekat dan berkata dia melihat cahaya aneh di matanya saat bertransformasi. Ledakan yang dia lepaskan dengan pedang dan bagaimana lengannya beregenerasi setelah dipotong. Dia menemukan kekuatan yang sangat menarik baginya. Dia tidak tahu apa yang Leika tawarkan dalam sumpahnya, tapi dia ingin Leika menggunakannya bersama mereka dalam pertarungan ini. Dan kemudian dia menjilat setetes keringat yang mengalir di dagu Leika. Ya ampun, wanita ini gila. Protagonis setuju, berkata, baiklah, itu akan membantu. Apalagi yang bisa kulakukan? Lalu Arthur tiba-tiba menendangnya keluar, berkata, jika itu masalahnya, dia punya tugas untuknya sekarang. Menghantam tanah seperti orang bodoh. Tapi sebaliknya, anak itu memantul dari batang pohon dan mendarat dengan kakinya dengan baik. Pada saat itu, dia menyadari tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Anehnya, itu justru terasa jauh lebih kuat. Dari atas, Arthur berteriak bahwa mereka yang membentuk fakta mendapatkan dua jenis kekuatan. Kemampuan khusus seperti pedangnya dan kemampuan fisik yang drastis melampaui manusia normal. Dan sekarang dia harus mengerti bahwa Ordo Ksatria tidak hanya di sini untuk membunuh monster. Mereka juga harus membersihkan sampah. Dan itu adalah tugas pertamanya. Begitu dia selesai, dia bisa menuju ke kota. Tapi dia lebih baik berhati-hati untuk tidak pergi ke jalan yang salah. Protagonis benar-benar tersesat, bertanya-tanya apa maksud Arthur dengan membersihkan sampah ketika dia mendengar langkah kaki di dekatnya dan seseorang berkata itu tadi nyaris saja. Salah satu dari mereka bertanya apakah para ksatria di kereta sudah pergi. Pria berantakan di depan ingin tahu siapa anak ini. Mereka mendengar suara keras dan ingin tahu apakah itu perbuatannya. Leika tidak tahu siapa orang-orang ini atau mengapa mereka berkeliaran di tengah hutan. Pria itu bertanya apakah dia anak yang ditinggalkan atau seseorang yang kehilangan keluarganya karena monster. Suara lain memotong mengatakan, tidak masalah, kita tangkap saja dan jual dia. Uang adalah uang. Segera, Leika menyadari orang-orang ini adalah bandit dan mungkin tugas pembersihan ini berarti menghabisi mereka. Melihat ke samping, dia melihat salah satu dari mereka membawa 3 anak kecil, dan pria itu menyuruhnya ikut sebelum dia terluka. Bahkan jika seseorang membelinya nanti, dia tidak akan bisa menjamin apapun. Leika melihat anak-anak itu dan ingat dia pernah mengalami hal yang sama. Dan pria gemuk itu menyuruh anak-anak untuk diam dan bergerak. Tapi sang protagonis turun tangan, menyuruhnya membiarkan anak-anak itu pergi atau dia akan mencabik-cabiknya sampai hancur. Aura anak itu meledak, gaya pembunuh, dan dia menyatakan bahwa tugas pertama yang diberikan komandannya sebagai anggota ksatria adalah menyingkirkan mereka. Si preman bilang dia tidak peduli siapa anak ini. Dia ada di wilayah mereka, jadi persetan dengannya. Mereka akan menghabisinya sekarang, dan semua orang menyerbu masuk. Cahaya kilat di mana-mana, dan dalam sekejap anak itu menghilang. Sedetik kemudian,
kemudian, dia sudah berada di samping anak-anak, auranya terpancar begitu kuat, para preman mulai gemetar. Anak-anak bingung, dan si pria besar menembakkan panah. Betapa sia-sianya semua otot itu. Dalam sekejap mata, sang protagonis berubah menjadi bayangan kabur. Si preman bertanya-tanya kemana dia pergi, lalu melihat ke samping dan melihatnya berdiri tegak tampak seperti Killua. Maksudku, ayolah, itu salinan persis. Panah lain terbang sama tidak bergunanya, dan anak itu membalas bahkan lebih kuat. Dia melepaskan kobaran api besar, menciptakan dinding api di depan semua orang. Dari api itu, dia melangkah keluar dengan rambut panjangnya yang berkibar, dan sejujurnya, kurasa itu akan terlihat lebih keren jika berwarna putih. Dia memberikan tatapan kecil itu dan sebelum para bandit bisa bereaksi, dia menebas mereka semua, mengiris tubuh hingga bersih menjadi dua. Edit Photoshop di mana-mana. Apa-apaan? Pertarungan berakhir dalam satu panel, mayat-mayat sudah terbakar di tanah. Tapi Leika merasa ada yang aneh. Kemudian seseorang di belakangnya berteriak untuk tidak bergerak. Dia berbalik dan melihat salah satu bandit dengan pisau di leher seorang anak, memperingatkan bahwa jika dia melangkah maju, anak itu mati. Pria itu menatap dingin, menyadari salah satu krunya ternyata selamat. Mereka membeku sejenak, darah menetes di pipi anak itu. Sang protagonis menurunkan pedangnya dan berkata dia mengerti. Dia melakukan aksi Absolute Cinema, memberitahunya, aku tidak akan mendekat, jadi lepaskan saja anak-anak itu. Bandit itu menolak, berkata, tidak mungkin. Anak-anak ini barang berharga. Dan lagi pula, siapa sebenarnya anak ini? Dia menambahkan bahwa karena anak-anak ini sudah kehilangan keluarga mereka karena iblis, akan lebih baik bagi mereka untuk dijual dan berakhir menjadi makanan monster. Bahkan jika itu kepada kakek tua mesum, setidaknya mereka akan bertahan hidup. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya dan sesuatu melesat lewat dan lengannya terpotong bersih oleh api. Protagonis yang melakukan aksi Absolute Cinema tadi cerdas. Dia langsung mengincar lengan yang memegang pisau. Dia bahkan melontarkan kalimat keren. Aku sudah bilang aku tidak akan mendekat. Dan sial, bukan hanya lengan. Seluruh kepalanya melayang juga. Apa-apaan? Ya, benar juga. Lebih baik daripada hanya memotong tangan pemegang pisau adalah membunuh bajingan itu sekalian. Ya ampun, aku bahkan tidak memikirkannya seperti itu. Sang protagonis terpana. Dia berpikir sejenak tentang menyebarkan api aneh itu di lantai, dan itu benar-benar berhasil. Dia tidak pernah membayangkan itu bisa sekuat itu. Dia kemudian bertanya kepada anak itu apakah dia baik-baik saja karena anak itu gemetar di sekujur tubuhnya. Dan tentu saja, itu sudah diduga. Dia pasti ketakutan. Tapi kemudian anak itu tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan memeluk kakinya. Anak kita dengan lembut menepuknya dan berkata, tadi benar-benar menakutkan. Di saat berikutnya, anak itu ketakutan lagi saat Arthur mendekat sementara. Leika sendiri membakar aura seperti orang gila 10.000 unit per detik. Kemudian dia akhirnya berubah kembali karena kelelahan dan pingsan di tanah tepat di tengah anak-anak. Sementara itu, kembali ke kastil, Karen muncul dengan marah, menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan terkejut melihat anak-anak membawa sang protagonis. Apalagi yang dia harapkan? Mereka bilang dialah yang memberi mereka petunjuk arah. Kieran berjalan mendekat dengan marah karena bajingan ini melakukan hal seperti itu. Dia menggendong Leika di bahunya, memanggilnya aib karena merepotkan orang-orang yang seharusnya dia selamatkan. Anehnya, anak itu mengeluarkan air liur saat tidur, beristirahat dengan tenang, sementara Karen menggerutu bahwa itu adalah kegagalan di pihaknya. Sekarang dia ingin tahu apa yang harus mereka lakukan padanya. Di atas, sebuah kelompok sedang memperhatikan, dan bam, selamat datang, Fran, sekutu baru lainnya yang mengatakan wajah tidurnya menggemaskan. Kenneth bergumam bahwa hatinya terlalu lembut. Baginya, anak ini mendapat nilai X. Si kepala otot Gris mengatakan adalah aib jika sampai sekelelahan itu karena sesuatu yang sederhana seperti misi pembersihan. Jack menambahkan bahwa dia kecewa mengingat semua yang mereka dengar tentang anak itu. Tapi untuk dia yang duduk di singgasana, Arthur yang cantik, berkata mereka menghakimi seorang anak laki-laki yang baru saja bangkit. Mereka bersikap terlalu keras. Di matanya, mereka akan terus mengawasinya, dan itulah yang telah diputuskan. Tapi jelas, mereka mengharapkan dia menunjukkan lebih banyak kemajuan lain kali. Adegan berpindah ke bagian lain dari kastil. Buah di atas meja, pesta perjamuan disiapkan untuk anak kita yang masih berliur, berkilauan dengan kegembiraan. Dia hampir tidak percaya semua ini benar-benar untuknya. Dia mulai memakan semua yang terlihat dan seseorang bahkan menawarkannya secangkir minuman. Bahkan ada pelayan yang sibuk di sana. Dia meminta maaf karena terlambat melakukan tugasnya, tapi dia diberitahu untuk tidak khawatir. Dia bisa menghabiskan waktu selama yang dia mau dan makan sebanyak yang dia suka. Leika menyadari bahwa tidak seperti di panti asuhan. Di sini, dia akhirnya bisa makan dengan tenang tanpa ada yang mengganggu. Benar-benar sepadan bergabung dengan Ordok Satria. Tapi kemudian seseorang memanggilnya. Seorang anak laki-laki di belakang bertanya apakah dia Leika. Protagonis menoleh dengan canggung dan berkata iya. Anak itu melangkah tepat ke wajahnya, menatapnya tajam, membuatnya bingung. Dia memalingkan muka, mengatakan dia benar-benar memiliki wajah orang bodoh dan memerintahkannya untuk ikut, mengatakan mereka akan mencari tahu apakah dia orang bodoh yang berguna atau yang tidak berguna. Leika bingung. Siapa pria ini yang muncul tiba-tiba, mengatakan hal-hal seperti itu? Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kenneth. Dia adalah orang kedua di komando. Sang protagonis sedikit gemetar, tapi Kenneth menyuruhnya diam dan ikut. Lalu dia menoleh ke gadis di samping mereka, bertanya berapa lama dia akan terus memakai pakaian itu. Dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Mengapa ada begitu banyak pelayan di sekitar? Itu sebenarnya Fran yang berpakaian seperti itu. Rupanya, gadis itu adalah seorang
cosplayer. Adegan kemudian berpindah lagi ke hutan di mana Leica sedang berjalan dengan mereka berdua. Dia gugup, tapi Fran memberitahunya untuk tidak khawatir. Mereka punya banyak pekerjaan, tapi tujuan utama mereka adalah agar semua orang kembali dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Dia bilang dia mengerti sementara Leica masih tidak percaya ini adalah orang yang sama dari sebelumnya. Apakah gadis ini benar-benar sepenting itu? Kenneth berkata mereka hampir sampai, dan Fran menjelaskan bahwa dia akan menceritakan kisahnya lagi. Tampaknya di luar ibu kota kerajaan, beberapa monster terlihat hari ini. Untuk mencegah kerusakan, tentara memutuskan untuk bertindak cepat. Jadi, mereka dikirim keluar bahkan tanpa kepastian yang jelas. Jelas, mereka sebagian besar di sini untuk melihat kemampuan Leica. Karena dia bergabung dengan Ordo sekarang, mereka perlu menguji kekuatannya. Komandannya sendiri telah berdebat apa yang harus dilakukan padanya sehingga dia bisa menganggap seluruh hal ini sebagai semacam evaluasi. Leica tidak merasa terlalu bersemangat tentang itu karena itu berarti dia masih bisa kehilangan tempatnya di Ksatria. Tapi, rasa tidak aman itu lenyap saat si Jangkung mendekat, menepuknya dengan lembut dan berkata dia memiliki ekspektasi tinggi padanya. Dia mendengar dari komandan bahwa Leica memiliki kemampuan yang hebat. Ekspresinya langsung berubah dan dia tersenyum, mengatakan dia bisa diandalkan. Ini akan mudah. Dia ingin segera tahu siapa musuhnya, siapa monster yang akan dia musnahkan. Kenneth membalas bahwa dia cukup percaya diri untuk seseorang yang harus digendong oleh anak-anak setelah menyelamatkan mereka. Dia memperingatkan Leica untuk ingat, jika mereka memutuskan dia tidak berguna, dia akan dikeluarkan dari Ksatria. Menilai dari wajahnya yang tampak bodoh, itulah hasil yang paling mungkin. Leica membentaknya untuk berhenti banyak bicara, bertanya mengapa dia selalu berlagak tangguh. Mereka mungkin seumuran pula, jadi mengapa dia bersikap superior? Sejujurnya, Kenneth terlihat lelah jika dia benar-benar seusia dengan protagonis kita. Fran turun tangan, menenangkan suasana, menyuruh mereka berhenti bertengkar. Dia meminta maaf kepada Leica dan menjelaskan bahwa Kenneth mengucapkan sumpah untuk selalu jujur secara brutal. Itu hanya membuat Leica semakin kesal karena sekarang dia tahu di lubuk hati terdalam Kenneth benar-benar menganggapnya seorang bodoh. Kenneth membenarkannya dan kemudian menuntut untuk tahu ada apa dengannya yang tidak mengucapkan sumpah. Leica bilang itu tidak masalah, tapi Kenneth bersikeras itu aneh karena kekuatan mereka berasal dari sumpah yang mereka buat. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar kekuatannya. Leica berpikir dalam hati, benarkah? Itu tidak terasa seperti sebuah pengorbanan. Terlalu mudah. Di Hunter x Hunter, hal-hal seperti itu jauh lebih intens. Sang protagonis akan mengatakan dia sudah tahu itu ketika sebuah pistol tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Kenneth memberitahunya bahwa dalam 6 bulan, biasanya sepertiga dari rekrutan meninggal atau hancur karena sumpah yang mereka buat. Tapi Leica lebih fokus pada bagaimana bisa Kenneth berhasil muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Kenneth melotot padanya, menuntut untuk tahu beraninya dia. Berani bergabung dengan Ordo tanpa mengorbankan apapun. Dia akan menarik pelatu ketika Leica ragu-ragu dan Fran tiba-tiba meraih lengannya, memberitahu Kenneth itu sudah lebih dari cukup. Saat itu juga, aura Leica meledak dan dia mengakui dia memang tidak mengucapkan sumpah apapun, tapi komandan menerimanya dan tidak mungkin dia kembali ke panti asuhan itu. Apapun yang diperlukan untuk bergabung dengan Ksatria, dia akan memberikan segalanya. Kenneth terpana. Anak itu meraih pistolnya dan pistol itu lenyap. Dia tidak mengerti bagaimana sesuatu baru saja menghancurkan senjata sucinya dan dia mulai memanggil yang lain. Fran memotong, menyuruh mereka berdua berhenti. Dia suka energi dan tekadnya, tapi mulai sekarang giliran dia. Dan begitu saja, oh tidak, dia berkata monster-monster sedang menatap mereka dan waktunya untuk mulai bekerja. Saat itulah aku menyadari dia telah mengeluarkan sebuah garpu raksasa dan makhluk-makhluk besar itu melotot ke arah mereka. Yang pertama menyerbu dan mereka bertiga menghindar, tapi kemudian makhluk itu menyerang dengan ekor berbisa, mencipratkan cairan ke pohon yang langsung meleleh menembusnya. Itu adalah kera aneh dengan ekor ular. Leica ingin tahu mengapa itu meleleh seperti itu. Kenneth hanya menyuruhnya jangan menyentuh ekornya. Jelas, itu mematikan. Kemudian 5 lagi menyerbu Leica sekaligus. Dia menghindar dari satu serangan, menyelinap melewati yang lain, bergumam bahwa binatang-binatang ini benar-benar curang. Sementara itu, Fran tersenyum, melambaikan tangan, dan menyuruh mereka berdua untuk menanganinya sekarang. Leica bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak akan membantu. Tapi, gadis itu sudah berjalan pergi, membunuh beberapa monster dengan santai sambil berjalan, mengatakan dia tahu pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini, dan dia akan melacak mereka. Dia bergegas maju sementara sang protagonis, lalu tiba-tiba Leica melihat Kenneth mengeluarkan 2 pistol raksasa lagi. Sejenak, sepertinya dia membidik kepala Leica, tapi sebaliknya dia menembak monyet yang merayap di belakang. Leica. Dia memperingatkan jika Leica berniat bergabung dengan Ordo Ksatria sambil panik seperti ini, dia lebih baik menyerah sekarang. Binatang lain melompat ke arah Leica dari belakang, tapi kali ini dia menarik pedangnya dan menebasnya. Berkata, tidak mungkin, dia akan bergabung dengan Ordo ini dan membuktikan kemampuannya. Kenneth hanya berkata kata-katanya kosong. Jika dia ingin membuktikan sesuatu, dia harus melakukannya melalui tindakannya. Mereka berpisah. Kenneth mengunci target seperti aimbot membantai monyet ke kiri dan ke kanan sementara sang protagonis menyerbu dengan pedangnya melompat ke arah yang pertama dan menebasnya. Menghabisi 4 dalam satu gerakan, tubuh mereka tumbang ke tanah berkeping-keping. Tapi saat dia menebas mereka, dia menyadari Kenneth benar-benar memusnahkan segalanya di sekitarnya. Sial, seniman itu benar-benar menggila menggambar gunungan monyet mati yang menumpuk di sekitar pria itu. Dan Leica menyadari tidak heran bajingan ini adalah wakil komandan. Meskipun pedangnya kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan daya tembak yang destruktif
aktif itu. Dua binatang lagi menyerangnya dan dia mengaktifkan pedangnya lagi. Tapi kali ini pedang itu melepaskan api aneh yang meledak keluar ke udara. Dia ingat bahwa semakin besar apinya, semakin cepat energinya terkuras. Dan dengan kecepatan ini, dia akan pingsan seperti yang dia alami saat bersama anak-anak. Sementara itu, Kenneth sedang memanen monster seperti spawn point yang rusak, memberitahu Leika bahwa jika dia terus membunuh sesedikit itu, lebih baik dia duduk saja di tempat teduh. Sang protagonis tidak habis pikir. Pria ini tidak berhenti menembak bahkan sedetik pun, dan dia bahkan tidak kehabisan napas. Jarak di antara mereka sangat besar, jadi dia bertanya dengan jujur bagaimana bisa amunisinya tidak pernah habis. Kenneth menjelaskan bahwa pistolnya adalah senjata suci dan pelurunya terbentuk dari mana. Sejenak, Leika merasa lucu karena dia membocorkan segalanya, tapi kemudian ingat apa yang dikatakan Fran, dia benar-benar tidak bisa berbohong. Pada saat yang sama, dia menyadari karya suci Kenneth bekerja secara berbeda dari miliknya. Sementara Kenneth menggunakan mana untuk menciptakan setiap peluru, kekuatan Leika mengalir terus-menerus keluar dari tubuhnya. Masalahnya, meskipun tahu hal ini, bukan berarti dia bisa memunculkan pistol dari mana saja. Dan jika dia terus seperti ini, hasilnya sudah jelas. Dia membeku dan Kenneth bertanya apakah dia sudah akan menyerah. Dia terus menembak, mengatakan anak itu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyusun rencana, dan jelas tidak pantas berada di Ksatria. Dia bahkan berkata segera setelah mereka kembali, dia akan melapor kepada kapten bahwa Leika tidak pantas berada di sini. Tapi kemudian Kenneth tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Melihat ke belakang, dia melihat pedang raksasa terbentuk di langit. Leika berkata tipu muslihat bukanlah gayanya, jadi dia akan melupakan efisiensi dan biaya mana. Binatang-binatang besar itu memekik. Kenneth mencoba menghindar dan Leika menyatakan bahwa hanya dengan satu serangan dia akan mengakhiri semuanya. Bila pedang itu menghantam jatuh tepat di tengah gerombolan dan dampaknya menyapu seluruh hutan. Dari atas, Kenneth melihat ke bawah ke kawah yang tercipta dan bergumam bahwa itu sangat berbahaya. Dia turun kembali dan menemukan Leika ambruk terengah-engah, bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tapi kemudian dia menuntut untuk tahu apakah bajingan itu melihatnya. Kenneth menghabiskan seluruh waktu menembak, tapi Leika membunuh jauh lebih banyak dalam satu serangan. Mereka harus mengakui potensinya sekarang. Kenneth tetap diam, menatap dengan bingung. Dari setiap mayat, sebuah garis aneh mengalir turun ke tanah. Dia tiba-tiba berteriak bahwa mereka berdiri di tengah-tengah jebakan dan menyuruh Leika lari. Tanah mulai bergetar dan sebuah mulut raksasa dengan lidah panjang meledak keluar dari bawah mereka berdua. Leika menoleh ke samping, ketakutan, dan mengayunkan kekuatan pedangnya membentuk tali sehingga mereka berdua bisa berpegangan dan tidak jatuh. Kenneth dengan cepat menjelaskan bahwa monster ini menggunakan monyet sebagai umpan untuk melahap makhluk lain. Masalahnya adalah sang protagonis telah membakar terlalu banyak energi sebelumnya dan sekarang tidak bisa bertarung lagi. Tunggu, apakah itu Kenneth barusan yang terbang seperti di Dragon Ball Z? Sepertinya kekuatannya juga habis. Lidah itu menyambar, mengikat mereka berdua. Leika berteriak agar benda sialan itu melepaskannya ketika tiba-tiba sesuatu muncul di langit. Fran, cantik seperti biasanya, tiba dalam bentuk raksasa, mengatakan karena binatang itu membuka mulut yang begitu besar, dia harus menanganinya. Sendoknya membesar menjadi sesuatu yang kolosal, dan dia menghantamkannya tepat ke mulut makhluk itu, melemparkannya ke atas. Dia menggali jauh di bawah binatang itu, mengungkap apa yang mungkin merupakan pemilik sebenarnya dari mulut besar itu. Dia menyerbu maju, melepaskan rentetan tebasan, mengiris makhluk itu berkeping-keping sepenuhnya. Keduanya terjatuh ke tanah dengan canggung, dan Fran mendekat dengan rok mininya, memberitahu mereka bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengurus monyet itu. Dia bilang dia merasakan kehadiran iblis yang kuat, tapi tidak menyangka iblis itu muncul dalam bentuk seperti itu. Setidaknya dia senang mereka berdua telah menjadi teman dekat, meskipun jelas baik Leika maupun Kenneth belum mau mengakui bahwa mereka berteman. Setelah membebaskan diri dari lidah, Leika terpana dengan apa yang baru saja dilakukan Fran. Dengan satu gerakan sederhana, mengangkat makhluk itu ke langit, dia menyelesaikan apa yang tampak mustahil baginya. Fran benar-benar berada di tingkat yang sangat berbeda. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa tangan Fran ditangkupkan setelahnya. Lalu dia tersadar. Fran sedang berdoa. Fran menjelaskan bahwa mereka mungkin tidak tahu ini, tapi setiap iblis dulunya adalah manusia. Setelah penaklukannya, dia suka berdoa. Apa yang terjadi pada orang-orang malang ini adalah mereka terpapar sihir hitam. Itulah bagaimana mereka menjadi monster. Leika mengangguk, mengatakan dia mengerti, sementara Kenneth menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia belum pernah mendengar tentang cadangan sihir sebesar ini di wilayah tersebut yang cukup kuat untuk menciptakan makhluk seperti itu. Dan fakta bahwa itu muncul begitu dekat dengan ibu kota semakin tidak masuk akal. Fran setuju itu tanpa aneh. Tiba-tiba, Fran merasakan sesuatu yang janggal dan berteriak agar semua orang lari. Mereka tidak mengerti mengapa sampai tanah mulai bergetar. Kemudian sebuah suara berkata dia mengira telah mengirimkan salah satu makhluk paling mengesankan yang dia miliki. Seseorang melangkah ke punggung ketiganya. Dan ketika mereka berbalik, sosok berjubah mendekat. Fran terlihat sangat terguncang. Pria itu berkata dia tidak percaya Fran berhasil mengiris anaknya menjadi seperti itu. Manusia dengan wajah menipu mereka benar-benar makhluk yang menjijikan. Fran lebih waspada karena fakta bahwa pria itu menyebutnya sebagai anaknya. Dia menuntut untuk tahu siapa dia,
Tapi pria itu hanya mengangkat jempolnya, mengarahkannya ke bawah, dan seketika membanting mereka bertiga ke tanah. Leica tahu tidak mungkin dia bisa menangani ini. Fran, yang jauh lebih kuat darinya, tidak punya peluang. Kenneth, bagaimanapun, masih menantang. Dia mengeluarkan pistol raksasanya dan berteriak bahwa bajingan itu tidak akan lolos begitu saja. Pria itu hanya menyeringai, memanggilnya anak kecil yang nakal. Api merah tiba-tiba menyala di sepanjang lengannya. Pria berjubah itu berkata tidak apa-apa. Dia hanya akan merekonstruksi mereka semua. Jangan khawatir. Mereka bahkan akan lebih kuat dari sebelumnya, sama seperti yang akan dia ciptakan sekarang. Makhluk yang diiris Fran mulai menyatu kembali, ditarik kembali ke arahnya. Sesuatu yang mengerikan terbentuk di depan mata Leica, membuatnya tidak percaya. Monster yang terbentuk kembali sekarang memiliki otak dengan mulut menganga di perutnya, mata raksasa, dan sial, dia menangkap Fran. Tidak, jangan lakukan ini. Kamu hanya punya dua wanita di cerita ini. Jangan gigit dia. Sang protagonis menonton dengan terkejut. Ayolah, protagonis, lakukan sesuatu. Bangkitlah. Dia melakukannya. Syukurlah. Iblis itu mundur karena terkejut. Fran terlihat bingung. Kenneth menonton dan anak kita bangkit dengan rambut panjangnya yang berkobar, menatap dengan kemarahan murni. Kenneth tidak bisa mempercayainya. Anak kita baru saja melakukan gerakan bola energi klasik ala thumbnail dan melemparkannya tepat ke monster itu. Boom! Meledakkan kawah di benda itu. Fran berdiri di sana tidak percaya sementara Leica bergaya keren. Tapi hanya itu saja. Dia membunuh makhluk itu, lalu segera kembali ke bentuk semula. Sosok berjubah itu, bagaimanapun, sekarang tertarik pada anak itu, mengatakan dia benar-benar luar biasa. Bergerak seperti itu di bawah medan gravitasi yang menekan seharusnya mustahil. Dan selain itu, dia yakin api dari sebelumnya seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia menarik Leica lebih dekat, mengatakan betapa menariknya dia dan meminta maaf. Tiba-tiba, dia membuka pupil anak itu dan melihat sesuatu yang merah bersinar di dalamnya. Pada saat itu, dia bergumam bahwa dia mengerti. Anak itu membuat kontrak dengan dewa dari dunia lain, tapi memikirkan dia mempersembahkan hal seperti itu, gila. Sementara pria itu tenggelam dalam monolognya, sang protagonis melancarkan serangannya tepat ke dadanya. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan bajingan itu terlalu banyak bicara. Seluruh sosok itu mulai hancur, hanya menyisakan pakaiannya di tanah. Leica kemudian jatuh tersungkur, dan dua lainnya mundur, bertanya pada diri sendiri apakah dia benar-benar membunuhnya. Fran berpikir itu pada dasarnya tidak mungkin. Dia memeriksa pakaian itu dan menemukan apa yang tersisa adalah semacam boneka. Siapapun itu, mereka telah mengendalikannya dari jarak jauh. Keduanya mencoba membangunkan Leica, tapi dia sudah di dunia mimpi, tidur dengan nyenyak. Fran, bagaimanapun, terguncang oleh boneka aneh ini, yang bisa memunculkan makhluk. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menghancurkan mereka bertiga dengan begitu mudah dari jauh, lalu dia tiba-tiba tak kesiap, bertanya apakah itu mungkin penguasa sihir, Komandan Tempest. Beralih ke sebuah desa yang mirip di game ponsel. Seorang gadis kecil membuka pintu dan memanggil Tempest. Dan apakah itu Rimuru? Seorang pria dengan buku menutupi wajahnya berkata hari ini terlalu indah dan dia hanyalah pria tua yang ingin istirahat sedikit. Dia berambut panjang, seperti versi Leica yang lebih kurus dan jangkung. Dia bilang dia telah menemukan sesuatu yang indah dan jantungnya berdebar kencang. Gadis itu menggodanya, mengatakan dia selalu menjadi pemimpi yang pelupa. Dia menjentikan jarinya, menuangkan teh untuk dirinya sendiri, mengatakan dia lebih suka bermalas-malasan saja. Kemudian, saat dia menatap langit yang retak, dia berkata, mulai sekarang, hal-hal menarik akan segera terjadi. Sementara itu, kelompok tersebut membawa Leica kembali. Kenneth menggerutu padanya untuk bangun sekarang, mengatakan dia tidak ingin menyeretnya sepanjang jalan ke ibu kota. Tapi sang protagonis tenggelam dalam pikirannya tentang pria aneh itu dan tentang apa yang dia katakan. Apa sebenarnya yang kupersembahkan untuk mendapatkan kekuatan semacam itu? Apakah itu sesuatu seperti, kamu akan menjadi monster, membunuh segalanya? Kembali ke pangkalan Ksatria, kabar menyebar bahwa anak itu memiliki kontrak dengan dewa dari dunia lain. Tempat itu adalah barat bawah tanah, dan Griff bersikeras bahwa jika itu benar, maka dia menentang fondasi Ordo Ksatria itu sendiri. Aku masih bingung apakah wakil Komandan Jack laki-laki atau perempuan. Gaya artis ini membuatnya sulit dibedakan. Mereka punya lengan besar, tapi juga terlihat seperti punya payudara. Apapun itu, Jack menunjukkan bahwa sepertinya anak itu menghasilkan senjata suci yang raksasa. Itu sudah jelas. Karen setuju, mengatakan anak itu sudah membuktikan dirinya valid dalam pertempuran 2 kali sekarang. Ditambah lagi, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang dikatakan boneka menyeramkan itu di depan semua orang. Namun, pria berambut pirang itu berkata sepertinya ada sesuatu yang melibatkan penguasa sihir dan risikonya terlalu besar. Organisasi ini tidak punya tempat untuk ketidakpastian karena semua yang ditanam orang-orang itu mengarah pada kekacauan. Itulah wakil Komandan Gavin yang menatap tajam ke arah Arthur si pinggul lebar. Arthur menjawab bahwa dia ingin mendengar pendapat Fran karena dia ada di sana saat kejadian. Fran menjawab bahwa ketika makhluk itu muncul, dia dan Kenneth bahkan tidak bisa berdiri. Jika Leica tidak ada di sana, mereka pasti sudah mati. Tapi di saat yang sama, Fran mencatat bahwa mungkin Leica sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan itu dengan benar. Gavin menambahkan bahwa Leica terluka setiap kali menggunakan kemampuannya. Dia berakhir dengan energi yang terkuras habis dan pingsan. Bagaimana mereka bisa mengandalkan seseorang seperti itu atau berharap dia pada akhirnya akan menguasainya? Sejujurnya, aku lebih suka memiliki seseorang yang ceroboh di timku daripada semua orang mati. Arthur memikirkannya
kepalanya dan berkata dia mengerti. Sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan itu karena berasal dari dunia lain. Apakah dia layak menjadi ksatria atau tidak? Itu adalah sesuatu yang harus mereka tentukan seiring berjalannya waktu. Semua orang menatapnya dan dia menyatakan bahwa mengingat segalanya, dia ingin tahu apa yang akan meyakinkan Gavin. Gavin menjawab bahwa anak itu harus lulus ujian api penjaga. Itu adalah syarat minimum untuk mengizinkannya masuk ke tim. Rupanya, itu bukan hal kecil. Semua orang tampak terkejut, tapi Arthur segera berbalik dan berkata dia sudah membuat keputusan. Dia memerintahkan Jack untuk menyembuhkan anak itu karena mereka akan mengirimnya langsung ke neraka, jadi lebih baik dia dalam keadaan utuh. Sementara itu, Leika sedang berjuang, masih mengingat apa yang dikatakan pria berjubah itu tentang dia yang telah bertemu dewa dari dunia lain. Gila memikirkan dia telah mempersembahkan hal seperti itu. Dia bergumam bahwa pria itu menjijikan, dan tiba-tiba, dia bangun, berteriak agar pria itu diam. Tapi dia hanya berada di kamarnya bersama Kenneth di sampingnya. Sembari membaca buku, ia berkata bahwa sang protagonis akhirnya terbangun. Meski teknik pemulihan telah digunakan padanya, waktu yang dibutuhkan sungguh lama. Sang protagonis ingin tahu di mana pria berbahaya itu berada, namun Kenneth memintanya untuk tenang. Bahaya telah berlalu. Kenneth, yang tampak sedikit gugup, seolah ingin mengucapkan terima kasih, dan Leika mendesaknya, menanyakan apa yang sebenarnya ingin ia katakan. Kenneth mengakui bahwa ia pergi memeriksa berangkas karena ingin berterima kasih. Jika bukan karena Leika, mereka semua pasti sudah mati. Ia sempat khawatir Leika tidak akan bangun lagi. Sang protagonis bingung. Ia tidak menyangka Kenneth akan mengkhawatirkannya. Namun, Kenneth menjawab tentu saja ia khawatir karena Leika adalah orang yang menyelamatkan mereka. Leika membatin bahwa bajingan ini benar-benar tidak bisa berbohong, dan Kenneth berkata bahwa itu tidak penting. Fran masuk dan Leika mengusap wajahnya dengan canggung, menyadari waktu pemulihannya telah usai. Masa depannya telah ditentukan, ia harus menjalani ujian Guardian Flame, api penjaga. Kenneth tampak panik sementara sang protagonis tidak mengerti. Kenneth menjelaskan bahwa itu adalah kegilaan. Anak itu baru saja tiba, seorang amatir, dan mereka ingin mengirimnya ke tempat seperti itu. Karen kemudian melangkah maju, mengatakan bahwa dialah administrator ujian tersebut. Leika bergumam bila terbelakang bahwa itu tidak masalah. Jika ia lulus, ia akan diakui sebagai anggota. Namun, Kenneth mengoreksinya. Ini bukan ujian untuk menjadi anggota, melainkan untuk menjadi salah satu eksekutif. Biasanya, seseorang bahkan tidak bisa bermimpi untuk mencobanya sebelum melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan banyak pengakuan. Namun, mereka mengirim seorang anak yang baru bergabung dan masih belajar menggunakan sihir ke ujian yang sama dengan seorang algojo. Kieran memerintahkan bocah itu untuk menganggapnya serius. Biasanya sepertiga peserta gagal, sepertiga lainnya menjadi gila, dan hanya sebagian kecil yang berhasil. Banyak yang gagal berakhir tewas. Jadi, sebaiknya ia bersungguh-sungguh jika tidak ingin ini menjadi akhir dari hidupnya. Sungguh, manusia-manusia ini adalah makhluk terpintar yang pernah kulihat. Kiamat sudah di depan mata, siap memusnahkan mereka, dan mereka malah menciptakan ujian yang membunuh prajurit mereka sendiri. Skor 10 dari 10 untuk kebodohan mereka. Kenneth ingin mendengar jawaban Leika. Bocah itu ragu, mengatakan ia tidak mengerti mengapa ujian itu begitu sulit. Lagi pula, ia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya tempat yang ia miliki sekarang. Jadi, tentu saja, ia menerimanya. 5 hari kemudian, di depan gua ujian, Karen menjelaskan bahwa tes ini memiliki 2 bagian. Pertama, bertahan hidup di dalam gua selama 3 hari. Leika bertanya apa bagian keduanya, dan pria itu menunjukkan sebuah lilin. Ia menyuruhnya menuangkan mana ke dalamnya, dan begitu Leika melakukannya, api pun menyala. Karen menjelaskan bahwa ia harus memastikan obor itu tidak pernah padam selama 3 hari. Leika bertanya mengapa, dan Karen menjawab bahwa selama 3 hari itu, api tersebut akan menarik perhatian setiap monster di dekatnya. Dengan kata lain, yang perlu ia lakukan hanyalah tidak mati. Dan dengan itu, ujian paling bodoh dalam sejarah manusia pun dimulai. Begitu masuk, Leika menyadari sulitnya bernapas. Mungkin karena apa yang disebutkan Karen tentang tempat itu yang dipenuhi esensi magis. Wilayah utara sudah memiliki mana yang lebih tinggi dari biasanya, dan di dalam gua, konsentrasinya jauh lebih pekat. Itulah sebabnya monster di sini sangat kuat dibandingkan tempat lain. Setidaknya misi itu sendiri tampak sederhana, bertahan hidup dan jaga api tetap menyala. Sesosok makhluk mirip ular menerjangnya. Ia menghindar, menghunus pedang, dan menebasnya dengan mudah. Namun, ia segera menyadari bahwa karena ia menggunakan mana miliknya sendiri, lilin itu berkobar jauh lebih terang. Ini juga merupakan caranya belajar mengendalikan jumlah energi yang dikeluarkan karena api akan menunjukkannya. Ia fokus mencoba menenangkan api itu, dan setelah bersusah payah, api itu kembali normal. Namun, fluktuasi pertama itu langsung menarik sekawanan monster yang lapar. Leika mengingat apa yang mereka katakan, entah ia menjadi anggota atau ia mati di sini. Monster menyerbu dari segala sisi sementara para ksatria mengamati melalui cermin ajaib. Kenneth berkomentar bahwa seperti dugaannya, itu mustahil. Bocah itu tidak punya peluang. Ini terlalu cepat baginya. Namun Karen membalas, jika sang komandan membuat keputusan ini, artinya ia tidak akan menerima apapun yang kurang dari sesuatu yang ekstrim. Kenneth menggerutu bahwa ia mengerti. Tapi saat itu, seseorang memotong, mengatakan ia punya firasat anak itu mungkin benar-benar bisa melakukannya. Leika diserang dari segala arah, bertanya-tanya bagaimana ia harus bertahan 3 hari jika makhluk-makhluk ini terus bertambah kuat. Dengan cara ini, ia akan kewalahan. Lalu, api tiba-tiba berkobar lebih terang dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk mendorongnya lebih
lebih jauh lagi untuk menarik semua yang ada di gua dan menghabisinya dalam sekali jalan. Bocah itu tidak main-main. Ia langsung tancap gas dari 0 ke 100. Ia berteriak agar semuanya berhenti, lalu melepaskan ledakan dari tubuhnya yang menghantam hingga pintu masuk gua, menguapkan setiap monster. Gua itu bersinar seperti bagian dalam gunung berapi saat ia menuntut untuk tahu apa pendapat para bodoh itu tentang aksinya. Kenneth menganggap itu kegilaan, tapi rupanya rencana anak itu adalah memusnahkan semuanya lalu beristirahat. Kieran, di sisi lain, tampak bersemangat. Ia berkata jika Leika berhasil melakukannya, itu akan luar biasa. Namun tiba-tiba, ia menyuruh mereka menunggu. Ada yang salah, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Ia bertanya-tanya apakah itu ulah bajingan terkutuk itu. Leika duduk dengan tenang, berkata, setidaknya sekarang kawanan ini sudah bersih dan ia akhirnya bisa beristirahat. Namun kemudian, sinar laser aneh melesat melewatinya. Menoleh ke belakang, ia melihat makhluk aneh mendekat. 4 kaki, 8 lengan, dilengkapi dengan pedang. Ia bingung, bertanya-tanya binatang apa ini, sementara Karen langsung mengenalinya. Berserat, makhluk yang dikembangkan oleh para ksatria sendiri. Sebenarnya, itu adalah monster yang dirancang untuk membunuh monster lain, dan sama sekali tidak seharusnya berada di sini. Karen segera menghubungi Barat, menuntut untuk tahu apakah ini ulah mereka. Ujian ini seharusnya hanya melibatkan monster biasa. Gavin, si idiot terbesar yang pernah hidup, mengakui ia hanya sedang menguji prototipe. Ia pikir situasinya menguntungkan, jadi ia memasukkannya ke dalam gua untuk melihat apakah makhluk itu bisa membunuh beberapa monster. Kebetulan, ia berakhir di ujian yang sama. Karen membentak bahwa ia tidak akan mempercayai omong kosong itu, tetapi Gavin dengan dingin menjawab bahwa ia sebaiknya tidak berpikir untuk menyelamatkan anak itu. Ujian ini seharusnya sulit. Jika ia tidak bisa menanganinya, maka ia pantas gagal. Mereka bilang mereka tidak butuh anak seperti dia. Padahal, anak ini sudah menyelamatkan 2 rekan satu tim mereka, jadi menerimanya sangat masuk akal. Jujur, makin lama terlihat seperti si gila Gavin itulah musuh kemanusiaan yang sebenarnya. Saat itu, pelayan Fran ada di ruangan itu, impian setiap pria. Ia memasak di rumah dan menaklukkan dunia di luar. Benar-benar tak terhentikan. Namun, David mempertanyakan mengapa ia merendahkan diri, bertindak seperti seorang pelayan. Ia bilang itu hanya hobi. Saya menyebutnya fetis. Ia bertanya berapa banyak gula yang diinginkan pria itu. Ia bilang tidak pakai. Fran membalas bahwa ia tampak ceria hari ini. Ia menjawab tidak juga. Tapi mungkin suasana hatinya lebih baik karena dalam organisasi ini, semakin sedikit masalah, semakin baik. Sejujurnya, ia mungkin senang karena berpikir Leika akan mati. Dan Leika sedang berada di dalam gua menghindari laser kesana kemari, melemparkan bola energi ke arah monster, membuat mereka meledak. Tapi makhluk itu sama sekali tidak terpengaruh. Leika bertanya-tanya mengapa serangannya yang cukup kuat untuk membunuh monster lain tidak mempan kali ini. Lebih buruk lagi, api masih menyala kuat, yang berarti lebih banyak makhluk mungkin akan segera tertarik padanya. Ia menghindari 2 serangan lagi sementara monster itu mengunci posisinya. Leika tahu ia tidak bisa terus mengeluarkan energi sebanyak itu. Api itu memuras kekuatannya, dan tak lama lagi yang lain akan muncul. Tapi apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia harus menjatuhkan benda ini? Monster itu menatapnya lagi saat ia memutar otak mencari kelemahannya. Tiba-tiba, ia menghentikan serangannya. Tapi sedetik saat Leika bergerak, sebuah tembakan nyaris menghabisinya. Saat itulah ia menyadari makhluk itu membaca gerakannya sebelumnya. Ia membeku di tengah gerakan, lalu mengubah taktik, menyerbu lurus ke arahnya untuk melihat bagaimana makhluk itu menangani serangan langsung. Ia meliuk melewati 2 laser, meluncur di bawah kakinya, dan membelahnya menjadi 2. Lebih mudah dari dugaan, tapi belum berakhir. Binatang itu menabrak dinding, lalu menerjang lagi. Leika mendesis, menyatakan bajingan itu sudah selesai, dan menancapkan pedangnya tepat ke wajahnya, menusuk mata dan menarik keluar apa yang ada di dalamnya. Ia melihat makhluk itu seluruhnya terbuat dari kabel dan mengumumkan bahwa ini sudah selesai. Gavin melotot penuh amarah sementara Fran bertepuk tangan, memuji betapa impresifnya dia. Ia menyuruh Gavin memasukkan gula ke kopinya. Ia menuangkan segumpal untuk menenangkan diri dan meneguknya. Lalu ia menyuruh Fran pergi. Ia ingin sendiri, katanya. Baiklah, si bodoh itu duduk di sana gemetaran, bergumam bahwa ini hanya untuk memastikan karena tidak ada yang seharusnya bisa selamat dari gua itu dengan mudah. Mengapa ia bekerja keras membunuh anak yang seharusnya menjadi harapan umat manusia? Jelaskan dirimu, bajingan. Hari ketiga ujian. Matt telah jatuh. Sang protagonis kelelahan, terkuras, dan lilin sekarang kecil, berkedip-kedip. Itu artinya ia mendekati batasnya. Ia melihat daging monster di depannya dan bertanya-tanya apakah daging itu baru saja bergerak. Sedikit kedutan membuktikan itu bukan imajinasinya. Sisa-sisa binatang yang ia bunuh. Begitu banyak dari mereka mulai bangkit. Satu makhluk terpelintir berdiri di hadapannya, dan ia tidak mengerti mengapa. Mungkin karena mana di tempat ini sangat padat. Bagaimanapun, ini membuat segalanya semakin buruk baginya. Pada saat itu, cahaya keemasan memenuhi gua. Itu terdengar seperti dentang lonceng. Ia ingat apa yang dikatakan Karen padanya. Ia harus bertahan hidup, menjaga api tetap menyala, dan keluar dari gua saat lonceng berbunyi. Yang tersisa sekarang hanyalah keluar, tetapi monster menghalangi jalannya. Ia mencoba menerobos ke samping, menggenggam sisa lilin yang sedikit itu. Ia memaksakan diri maju, menolak untuk berhenti, berlari sementara binatang buas mendekat dari belakang. Akhirnya, ia melihat pintu keluar tepat saat sebuah cambuk mencambuk punggungnya. Meski begitu, ia terus bergerak maju. Dan jujur saja, itu bahkan tidak terasa terlalu sakit. Ia terus mendorong maju menuju pintu keluar. Namun tentu saja, para monster masih mengejar dari belakang. Lalu bam, ia tersandung
tersandung dan jatuh tersungkur seperti orang bodoh. Namun tepat pada saat itu, sebuah kilatan biru melesat dan seseorang melangkah di depannya. Itu Karen yang tersenyum, memberitahu bocah itu bahwa waktunya sudah habis. Leica bertanya apakah ia lulus, tetapi sebelum ia bisa mendengar jawabannya, ia pingsan. Karen mengatakannya, bocah itu bertahan dengan baik. Kemudian, ia terbangun di kursi dengan perasaan pening dan bingung. Ia bertanya di mana ia berada, dan Arthur memberitahunya bahwa ini adalah aula seremonial. Ia ingin tahu mengapa dan mengapa semua orang berdiri di sekitarnya. Arthur menjelaskan bahwa mereka akan memulai ritual melewati api penjaga. Para ksatria dari Ordo Suci akan mengungkapkan sumpah mereka, mengangkat senjata, dan menunjukkan kesetiaan kepada rekrutan baru. Karen melangkah maju terlebih dahulu. Ia menyatakan bahwa sebagai kapten divisi ke-9, sumpahnya adalah tidak pernah membawa keluarga ke dalam pertempuran. Tunggu, apakah itu berarti ia tidak akan membunuh keluarga atau ia tidak akan bertarung bersama mereka? Bagian itu tidak jelas bagi Anne yang cantik seperti biasanya. Kapten divisi kedua menyatakan sumpahnya adalah berhenti makan seumur hidupnya. Lalu apa? Apa yang ia makan agar tetap sehat? Lihat batang tubuh itu. Kaki-kaki itu dibangun seperti kucing sialan. Kenneth, wakil kapten divisi kedua, mengatakan sumpahnya adalah tidak pernah berbohong. Griff mengungkapkan sumpahnya adalah mendedikasikan lengan kanannya untuk Tuhan. Jack, Jack gila. Sumpahnya adalah tetap perjaka seumur hidupnya. Itu pasti membuatnya menjadi yang terkuat di sini. Pada dasarnya, dewa yang hidup. Dan Gavin, ya Tuhan, sumpahnya adalah tidak pernah tidur. Luar biasa. Selain itu, sumpah perisainya adalah tidak pernah memaafkan siapapun yang mengkhianati Ordo. Dua sumpah, bajingan serakah. Dan bagaimana kau hidup tanpa tidur, tanpa makanan? Orang-orang ini membingungkan sekali. Lalu Arthur mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyatakan sumpahnya untuk melepaskan gender. Oh tidak, tunggu. Apa? Sumpah macam apa itu? Melepaskan gender dalam arti apa? Berhenti menjadi pria. Berhenti menjadi wanita. Bukan keduanya. Yang mana? Kemudian ia memanggil rekrutan Leica untuk mengangkat senjata dan membuat sumpah. Ini adalah kepercayaan yang harus ia buktikan kepada mereka semua. Dan sial, ia tiba-tiba ingat. Ia bahkan tidak tahu apa sumpahnya. Namun kemudian auranya menyala. Rambutnya melonjak ke atas dan seluruh aula berguncang. Semua orang terengah-engah, gemetaran. Ketika aura itu memudar, ia mengatakan namanya adalah Leica dan sumpahnya. Ia tidak tahu. Ia tidak tahu apa kekuatan ini atau bagaimana ia menerimanya. Ia hanya ingat monster itu mengatakan sungguh menakutkan bahwa ia melepaskan sesuatu seperti itu. Tapi ia bersumpah bahwa ia akan mendapatkan kepercayaan semua orang dan menjadi ksatria terkuat. Ia tidak akan membiarkan orang lain terluka. Dan sebelum itu terjadi, ia akan menyelamatkan dunia ini. Sekarang kupikir-pikir, pinggul lebar Arthur terlihat seperti wanita. Jadi karena ia melepaskan gender, mengapa ia menggambarnya dengan pinggul yang begitu lebar? Bagaimanapun, ia memberitahu Leica bahwa untuk api kehidupan, ia perlu menemukan kekuatan. Dan sebagai bukti kepercayaan bahwa ia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi ksatria, mereka menerimanya. Mereka menyambutnya ke dalam Ordo Ksatria Suci. Semua orang meletakkan tangan di atas dada. Leica menatap langit hanya untuk memastikan apakah warnanya benar-benar biru. Saya masih bingung dengan sumpah mereka. Begitu banyak yang tidak masuk akal. Arthur sedang dalam perjalanan keluar ketika Gavin menghentikannya, mengatakan ia tidak percaya mereka menerima seseorang yang bahkan tidak bisa menyatakan sumpahnya. Ia berbalik dan mengingatkannya, bukankah dia yang mengatakan ujian akan membuktikan apakah Leica mampu bergabung atau tidak? Selain itu, tidak mengetahui sumpahnya dan secara terbuka mengakuinya sudah merupakan risiko bagi nyawanya sendiri. Itu saja sudah cukup menjadi bukti. Gavin berargumen bahwa ketidakteraturan itu sendiri adalah masalahnya. Bagaimana jika anak itu menjadi ancaman bagi keberadaan ksatria itu sendiri? Ia menjawab bahwa Gavin terlalu khawatir. Api yang tumbuh semakin kuat semakin dekat ia dengan kematian tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan para ksatria. Sementara Gavin masih merenung, anak kita sudah menempel pada Fran. Bab berikutnya dimulai di kereta. Keluarga tersenyum, perjalanan ditetapkan berlangsung 2 jam. Di dalam, ada bagian yang disediakan untuk para ksatria. Dan bocah kita bahkan mendapatkan jubah kecil. Ia sangat gembira, bangga, berkata pada dirinya sendiri, tidak ada lagi hari-hari menyedihkan, tidak ada lagi perundungan. Hidupnya akhirnya akan menjadi mudah. Anak malang tidak menyadari apa yang ia tanda tangani. Ia sepertinya lupa dunia di ambang kehancuran. Di lorong, seorang wanita menawarkan makanan. Ia mengambilnya, tetapi mengatakan ia tidak punya uang. Ia meyakinkannya tidak apa-apa. Ini adalah apa yang diberikan secara gratis kepada ksatria. Ia bersinar, mengatakan hidup sekarang terlalu baik. Ia tidak pernah membayangkan makan makanan enak secara gratis. Tapi Jack si perjaka memotong, menyuruhnya untuk tidak berpikir itu benar-benar gratis. Mereka membayar dengan sesuatu selain uang. Ia menepuk dadanya dan mengatakan mereka membayar dengan nyawa mereka. Leica menatap, bertanya-tanya, apakah hidupku benar-benar sepadan dengan apel dan roti lapis? Jack melanjutkan, mengatakan, semua orang mengandalkan mereka untuk perlindungan. Dan sekarang Leica telah bergabung dengan Ordo, ia tidak bisa ragu. Ia harus memberikan semua yang ia miliki. Kenneth mengalihkan topik, bertanya mengapa mereka dikirim ke barat. Jack mengatakan ia mendengar aktivitas monster di wilayah tersebut telah meningkat tanpa henti dan bala bantuan diperlukan. Leica menyadari kereta itu penuh dengan ksatria, artinya mereka mengirim banyak orang, tetapi ia penasaran apakah orang lain di sini hanya rekrutan. Mengapa Kenneth ikut di kapal? Kenneth menjelaskan itu bukan tentang ia menjadi rekrutan. Fran memerintahkannya untuk mengikuti Leica dan mengawasi kekacauan yang ia sebabkan. Leica membeku, bingung, lalu berbalik ke Jack dan bertanya tentang sesuatu yang mengganggunya. Ia bersumpah-sumpah untuk tetap perjaka seumur hidup. Apakah itu benar-benar melakukan sesuatu? Jack terlihat sedikit bingung, tetapi Leica bersikeras ia tidak berhenti
memikirkannya. Itu aneh. Jack menjelaskan bukan begitu cara kerja sumpah. Jika seseorang melepaskan sesuatu yang sepele, Tuhan tidak akan memberikan kekuatan yang sama. Sumpah keperjakaan berbeda. Itu terikat pada mereka yang menginginkanmu. Pada dasarnya, jika kau pikir kau seorang idola dan akan ada miliaran wanita mengejarmu, maka melepaskan semua itu adalah hal yang besar. Leika bergumam itu membuatnya terdengar seperti orang cabul. Jack menambahkan yang penting adalah seberapa berharganya persembahan itu bagimu. Ia menunjuk Franz sebagai contoh. Ia menyerah pada makanan untuknya. Itu bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu jelas memiliki makna yang lebih dalam. Itulah mengapa kekuatannya begitu kuat. Sekarang Leika memikirkan Arthur. Melepaskan Jendel. Bagaimana tepatnya itu bekerja? Semua orang terdiam sejenak. Lalu Jack mengungkapkan bahwa Arthur sebenarnya adalah seorang putri. Sudah kuduga. Pingu lebar itu tidak menipu siapapun. Kenneth menjelaskan bahwa Arthur dipilih dari keluarga kerajaan. Kapten sebelumnya adalah saudara tirinya dan ketika ia meninggal, ia mewarisi posisi tersebut. Ia telah menjadi putri yang dimanja dan lembut sepanjang hidupnya. Jadi melepaskan gender, sesuatu yang terikat pada identitasnya, penampilannya, dan perannya adalah sangat signifikan. Leika menyadari itu menjelaskan bagaimana ia memperoleh kekuatan yang luar biasa. Namun, ia merasa beberapa sumpah seharusnya lebih keras. Ia mengharapkan orang memotong telinga, kehilangan pendengaran, mencungkil mata, kehilangan lidah, pengorbanan yang serius. Sejauh ini, semua orang telah memberikan sesuatu yang kecil. Ya, kecuali Jack. Sumpahnya benar-benar brutal. Penderitaan murni. Mereka bertiga tertawa dan sedikit bertengkar. Bahkan Jack ikut serta ketika tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria bertopi melangkah masuk. Ternyata ia kondektur. Berterima kasih kepada semua ksatria Ordo karena berada di sana hari ini untuk melindungi kereta. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Duga dan saat itu wanita di dekatnya terlihat bingung, menoleh ke belakang, bertanya-tanya siapa dia. Dalam sekejap, pria teduh itu, topi berayun, lengannya diangkat, dan dalam sekejap, dua orang dicengkeram di dada. Jack melompat, menghindari serangan yang meletus dari lantai, merobek kursi. Tapi saat itu, beberapa ksatria sudah mati. Jujur, umpan meriam total. Tidak berguna. Leika panik bertanya apa yang baru saja terjadi dan melihat tubuh-tubuh tertusuk dipaku di mana-mana. Ksatria lain mulai berubah tepat di sana. Mereka yang tidak langsung mati berubah menjadi makhluk aneh berkulit biru. Kenneth berteriak pada Leika untuk mundur, tapi sial, lengan dannya copot lagi seperti figur Lego yang hancur. Ia berteriak frustrasi. Sementara Jack yang terguncang bertanya apakah semua orang berubah menjadi iblis. Duga membungkuk dan mengatakan Jack benar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Lord Tempest dan Grand Magus. Dan tentu saja, siapapun yang berdiri melawan jalan mereka harus secara pribadi dikirim ke kematian. Kenneth langsung menyadari itu kekuatan yang sama dengan makhluk sebelumnya, yang mengubah mayat dan monster menjadi kekejian. Itu mengonfirmasinya. Pria ini terikat pada Magus. Dan masalahnya sekarang, Leika berantakan, kehilangan sebagian lengannya. Salah satu monster yang berubah melompat ke arahnya dari belakang, tetapi Kenneth mengeluarkan pistolnya dan meledakkan kepalanya di tengah udara. Ia berteriak memanggil Jack yang bergegas mendekat dan mengaktifkan penyembuhannya. Tiba-tiba, tangisan peri yang bersinar muncul. Sang berjaka abadi benar-benar memang menggunakan sihir peri. Ia berlutut, mengambil lengan yang terputus, dan mengatakan tidak ada yang tidak bisa ia sembuhkan. Ia menekannya kembali, melepaskan cahaya keemasan. Dan begitu saja, Leika pulih, rasa sakitnya hilang. Leika tertegun. Ia memiliki kendali penuh lagi, dan seolah ia tidak pernah terluka. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatian mereka. Doga, tanpa kepala, sedang bertepuk tangan. Ia mengatakan bahwa bagi manusia, keterampilan mereka luar biasa, tapi sayang sekali. Bahkan setelah disempurnakan begitu lama, mereka masih akan mati seperti ksatria Ordo lainnya. Kepalanya terbentuk kembali, dan ia menyatakan tragedi. Tapi ini adalah akhir mereka. Monster mengerumuni di mana-mana. Pasukan itu saling menatap. Jack melemparkan dirinya ke pertarungan jarak dekat. Kenneth melepaskan tembakan sementara Leika hanya menghindar dengan putus asa. Masalahnya Jack memperhatikan betapa cepatnya Duga. Terlalu cepat dan semua orang yang berubah tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dari belakang, Duga meminta maaf dengan mengejek, memperingatkan bahwa jika mereka tidak berurusan dengan makhluk-makhluk ini, semua warga sipil dan sisa kereta akan mati. Dan tentu saja, Leika akan melakukan langkah paling bodoh yang mungkin dilakukan. Ia membanting tangannya ke Duga, berteriak bahwa ia seorang satria dan perlu bangun ke realitas. Tapi saat ia berteriak, pedangnya menembus kepala iblis itu. Jack membentaknya. Begitu manusia menjadi makhluk, tidak ada jalan kembali. Ordo Ksatria ada untuk melindungi yang hidup, dan itulah mengapa ia harus siap mengorbankan rekan. Jika ia tidak bisa melakukan itu, maka ia tidak pantas berada di sini. Leika terguncang oleh kebenaran yang jelas. Sementara Kenneth menyuruhnya untuk tenang, bahwa ia akan menangani hal-hal di sini sementara yang lain melindungi warga sipil. Di samping, seorang gadis menangis. Leika menyadarinya, menariknya mendekat dan berlari menuju pintu. Di gerbong berikutnya, ia menerobos masuk, memperingatkan semua orang ada iblis di belakang dan mereka perlu lari. Penumpang mulai mengevakuasi dengan panik. Tapi satu ibu, pada dasarnya pabrik anak, sudah memiliki 3 anak. Satu diikat di punggungnya dan terlihat ada satu lagi di perutnya. Saat itu, pintu meledak. Ia membeku ketakutan saat salah satu makhluk menerobos masuk. Keluarga itu hanya berdiri di sana menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Untungnya bagi mereka, sang protagonis ada di sana. Sial bagi mereka, sang protagonis juga seorang yang lemah. Atau mungkin tidak kali ini.
ia melancarkan tendangan, menghunus pedang besar itu lagi, dan menyatakan ia tidak akan membiarkan siapapun terluka. Dengan satu tebasan, ia praktis membelah gerbong kereta, meninggalkan monster di belakang saat ia melompat maju untuk bergabung kembali dengan yang lain. Doga terkekeh, mengatakan bocah itu tidak terlalu buruk. Kereta yang terlepas terus meluncur dengan aman sementara Leika mengumumkan warga sipil tidak perlu khawatir lagi, tetapi Doga mencatat sesuatu yang aneh. Dari apa yang ia selidiki, tidak seorang pun dengan kekuatan seorang perwira seharusnya berada di sini selain para komandan. Leika membentaknya untuk tutup mulut, mengatakan ia akan membunuhnya. Doga bahkan terlihat sedikit terkejut, meminta setidaknya untuk menyelesaikan pidatonya. Ia meminta maaf, mengatakan ia berharap perjalanan ini akan luar biasa dan mencoba menyiapkan sesuatu yang istimewa, tetapi tampaknya rencananya gagal. Pria ini terlihat seperti penjahat Dragon Ball langsung. Sementara bocah kita dengan rambut liarnya terlihat seperti ia milik acara yang sama. Leika memanggilnya bajingan lagi, tapi Jack menyuruhnya tenang dan melihat lebih dekat. Mereka perlu mencari tahu apa yang direncanakan orang ini dengan semua mayat karena menyerang dengan gegabah bisa membunuh mereka semua. Semua orang ingin Duga mati, tapi mereka harus pintar tentang itu. Duga menyeringai, mengatakan ia sebenarnya terguncang. Jika ia tidak menjaga ketenangannya tadi, ia akan mati. Sayangnya, ia sekarang harus membentuk kembali rekan-rekan mereka yang jatuh menjadi sesuatu yang menarik. Jack menerja maju, menghindari satu tentakel, menebas yang lain, melangkah ke samping dua lagi, sementara Kenneth melepaskan tembakan dari jarak jauh. Leika, sementara itu, terjebak seperti biasa, lengan dan kaki terikat. Namun, seperti biasa, begitu kekuatannya menyala, itu teratasi. Duga memperingatkan mereka bahwa serangan frontal tidak akan berhasil, tetapi Jack sekarang berhadapan muka, memberitahu ia bahwa mereka akan melihat tentang itu. Ia menebas, tetapi Duga berubah menjadi gumpalan lendir dan menyelinap keluar pintu, melarikan diri. Jack berlari mengejarnya, tapi ketika ia mencapai kabin berikutnya, itu kosong. Ia bertanya-tanya apakah Duga benar-benar melarikan diri, tapi ia yakin tidak mungkin semudah itu. Ia pasti bersembunyi di dekatnya. Di pintu masuk salah satu kabin, jejak darah mengarah ke depan. Jack mengikutinya dan menemukan kondektur asli pingsan. Ia mencengkeramnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi pria itu tidak merespons. Jack mencoba menggunakan penyembuhan perinya, tapi tiba-tiba, bam, pria itu menikahi lengannya, berubah dari ekspresi sakit menjadi seringai terpelintir, tertawa seperti orang gila. Jack memukulnya dengan keras, mematahkan lehernya, tetapi tubuh yang terpelintir itu terus tertawa, mengatakan betapa mudahnya menipu para ksatria. Jack terhuyung kesakitan saat sosok itu berputar lebih jauh, menumbuhkan kepala-kepala aneh, mengejek bagaimana para ksatria selalu bersikeras mencoba menyelamatkan semua orang. Kembali bersama Duga, ia mengatakan ia mempelajari trik itu dari kakaknya. Kemudian dari lantai, Duga lain muncul, yang ini membawa iblis di bahunya. Jack mengutuk mereka sebagai bajingan dan bersumpah untuk membunuh mereka, tetapi ia diserang lagi, sekali di kepala, sekali di dada. Makhluk itu mencibir, mengatakan, yang ini bodoh dan harus dibuang keluar jendela. Adik laki-laki yang licik, Dolly, menjelaskan bahwa mereka membuang tubuh kondektur lama sekali. Ia hanya menyamar. Kenneth bergegas masuk, memanggil nama Jack. Ia melihatnya terkoyak dan kemudian melotot pada dua monster itu. Mereka mengejeknya, mengatakan itu kesalahan Jack karena terlalu bodoh. Mereka menertawakan betapa lucunya seorang satria resmi akan mati dengan begitu mudah. Tapi seringai mereka lenyap saat cahaya ungu memotong lengan mereka. Seperti mentega, daging mereka terbelah dan mereka mulai menggeliat kesakitan. Sang protagonis melangkah maju, aura menyala, menyatakan bahwa kali ini si pemula yang akan menyelesaikannya. Di latar belakang, Kenneth mencoba membantu Jack berdiri, tetapi lukanya terlalu dalam. Ia memanggil Neve dan wow, kekuatan Jack bahkan aktif secara tidak sadar. Itu cukup berguna. Tapi ia menjelaskan bahwa ketika Jack tidak sadar, penyembuhannya memakan waktu lebih lama. Sementara itu, Dolly mulai merekonstruksi lengannya dan Duga berkomentar bahwa beberapa manusia sangat arogan. Menghadapi dua eksekutif mix memang akan menarik. Kedua sisi saling menatap, langit-langit retak, dan Dolly menyarankan mereka membawa pertarungan ini keluar. Hanya dengan begitu kedua pihak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Leika mengatakan ia harus berurusan dengan orang ini. Jika tidak, sandera yang tersisa mungkin berisiko. Kenneth menjawab bahwa tidak apa-apa. Ia akan menjaga Jack. Pada saat itu, Leika menuntut untuk tahu apa yang mereka incar. Duga menjawab tujuannya hanyalah mengirim satria luar biasa ini dalam perjalanan mereka menuju kematian. Lagi pula, mereka dilarang menuju ke barat. Leika mendesaknya, menanyakan apa yang ada di tempat itu. Duga dengan dingin menjawab bahwa ia tidak perlu tahu, karena ia akan mati di sini pula. Kereta memasuki terowongan, menjerumuskan segalanya ke dalam kegelapan. Leika merasakan gerakan, kelelawar aneh terbang ke arahnya. Awalnya, mereka tidak tampak kuat dan ia menebasnya. Namun jumlah mereka jauh lebih besar dari dugaan, dan ia mendapatkan firasat merayap seseorang mengendalikan mereka. Satu menyambar punggungnya sampai peluru menghancurkannya di tengah udara. Kenneth, Leika mengira ia akan terjebak seperti orang bodoh menjaga tubuh Jack, tapi inilah dia. Leika mulai mengatakan sesuatu, tetapi Kenneth memotongnya. Tidak mungkin Leika bisa memenangkan ini sendirian. Jika mereka tidak bertarung bersama, mereka semua akan mati. Duga muncul, menyatakan, inilah tempat perjalanan mereka berakhir. Ia membanting telapak tangannya ke tanah, memanggil gelombang monster yang melonjak ke arah Leika. Tapi Leika berdiri tenang, seringai tipis di wajahnya dan berkata, itu tidak akan semudah itu. Kemudian, entah dari mana, ia mencengkeram wajah Kenneth dan melemparkan
rekannya langsung ke arah serangan. Kedua bersaudara itu tertegun saat Kenneth merobek monster-monster itu. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana Leika bisa tahu. Leika menjawab bahwa ksatria harus menempatkan kepercayaan mutlak pada rekan-rekan mereka. Ia tahu Kenneth tidak berbohong saat ia mengatakan ia akan melindungi Jack. Dan karena Kenneth juga mengatakan ia mengandalkan dirinya, jelas ia tidak berbohong. Kepastian itu adalah semua yang Leika butuhkan. Sekarang ia mendesis bahwa mereka kacau karena rekannya tidak berbohong. Ia menyerbu Duga, mencengkeram wajahnya, dan membantingnya ke dinding. Bertanya bagaimana rasanya dibunuh oleh ksatria pemula. Duga memanggil nama Tempest, tetapi saat itu tubuhnya sudah terjepit di dinding saat kereta melaju ke depan. Bentuknya hancur, runtuh menjadi genangan lumpur. Leika menyatakan bahwa mungkin ia tidak bisa melindungi Jack, tetapi ia memastikan bajingan itu tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tubuhnya hancur dan transformasi Leika memudar. Tapi kemudian, sialan, di depan, ia melihat orang aneh lain, berdiri di jalur sambil memegang kapak besar. Ia memanggil Kenneth, mengatakan ada seseorang di rel. Melihat lebih dekat, mereka menyadari itu wanita yang sebenarnya dibangun seperti tank, memegang sesuatu yang lebih mirip palu raksasa. Dia tidak lain adalah Bridget, komandan divisi ke-6 bagi mereka yang menyukai arketipe momi berotot. Ia membanting keras ke rel, memunculkan penghalang es yang menghentikan kereta sepenuhnya. Divisinya mengalir di belakangnya dan ia menyerbu ke dalam kabin. Ia tidak membuang waktu, mencengkeram Jax, menampar wajahnya, dan menuntut ia mulai berbicara. Jack perlahan sadar merasakan kehadiran yang akrab hanya untuk bertemu dengan tatapan tajamnya, menuntut penjelasan. Pria itu memanggilnya kakak perempuan atau yang mulia. Dan jujur, saya sedikit bingung karena kedua terjemahan muncul. Keduanya saling menatap dengan suasana kakak perempuan di udara. Tepat di luar, orang-orang melihatnya berbicara dengan Jack, masih tidak percaya. Tunggu, apakah mereka benar-benar memanggil orang berotot ini dia? Tidak mungkin. Penulis ini bermain dengan api. Dia atau dia, saya bahkan tidak tahu lagi. Menghadapi mereka berdua dan mengatakan, sepertinya merekalah yang berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Selain itu, tampaknya Duga benar-benar iblis yang melayani Tempest. Keduanya mengangguk membenarkan dan Bridget memerintahkan semua orang untuk kembali ke markas dan melaporkan pemusnahan tersebut. Bala bantuan sangat dibutuhkan. Ia juga memerintahkan mereka untuk melacak separuh kereta lainnya yang membawa warga sipil, kemanapun itu berakhir. Kemudian Bridget berbalik memberitahu mereka untuk ikut dengannya. Ia punya ide di mana sumber semua ini mungkin berada dan inilah saatnya untuk menghadapinya. Leika bertanya apakah ini ada hubungannya dengan boneka yang ia temui sebelumnya, dan apakah pria itu benar-benar sangat terkenal sehingga ia mengenalinya. Kenneth mengakui ia bukan ahli, tetapi menjelaskan bahwa ceritanya sejalan dengan legenda lama tentang seorang penyihir dari masa lalu. Orang yang dikatakan telah membuka robekan besar pertama di langit memanggil Raja Iblis. Ia adalah penyihir iblis yang dikenal sebagai Komandan Tempest. Sekarang mereka meluncur di atas pasir dengan perahu bertenaga sihir. Bridget menjelaskan bahwa menilai dari informasi dan cerita, sangat mungkin iblis yang mereka hadapi adalah Tempest dan Anda seharusnya berada di dalam Istana Celestial Iblis. Leika bertanya apakah ini bukan hanya dongeng. Kenneth dengan cepat mengoreksinya. Tidak, makhluk-makhluk ini nyata. Bridget menguraikan. Ketika ksatria ilahi berhasil menghentikan Raja Iblis, bagian-bagian tubuhnya terputus. Setiap bagian menjadi monster baru, semuanya dengan kecerdasan yang sangat besar. Tentu saja, monster-monster itu menyebabkan bencana yang tak terukur. Satu bisa mengendalikan waktu, memanggil petir yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Yang lain memiliki api yang begitu ganas hingga bisa melelehkan seluruh kota. Yang lain melepaskan banjir tanpa kendali. Dan yang bumi bisa membelah benua dengan satu kepakan sayap. Satria ilahi era itu tidak memiliki peluang melawan mereka. Itulah sebabnya kuil dibangun di kutub untuk menyegel mereka. Masalahnya adalah di menara di mana iblis celestial ini terikat, penyebaran miasma sangat luar biasa. Contoh yang baik adalah tanah tempat mereka berdiri sekarang. Dulu tanah itu subur, tetapi dengan iblis air disegel di menara itu, semua nutrisi terserap mengubahnya menjadi gurun. Dan kabarnya seseorang melakukan kontak dengan pria yang menciptakan iblis. Bahkan para petinggi di barak pun khawatir bahwa salah satu tetua kuno telah dibangkitkan atau seseorang bekerja di bawah perintah Tempest. Dan jika salah satu makhluk meneriakkan namanya dengan keras, maka yang terbaik adalah berasumsi mereka tidak berbohong, terutama karena Tempest adalah orang yang membawa bencana besar pertama ke dunia ini. Skenario terburuk bagi umat manusia adalah ia memicu bencana yang sama sekali lagi. Mendengar semua ini, Leika bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan menghadapi seseorang yang sekuat itu. Bridget menjawab dengan belak-belakan. Mereka akan segera mencapai kuil bawah tanah yang tersembunyi di wilayah ini. Tiba-tiba, ikan pasir yang menarik perahu mereka goyah, dan mereka terjun ke kegelapan total. Bulan merah menjulang di atas. Suasana flashback Griffith yang hebat. Keluar dari sini, Leika merasa ia telah melihat ini sebelumnya. Saya juga melihatnya. Baginya, itu anehnya nostalgik. Dalam pikirannya, suara samar bergumam, sulit dimengerti. Kemudian, sesuatu melonjak dari bawah perahu mereka, melemparkan mereka semua langsung ke kuil. Leika berakhir terjebak di langit-langit seperti orang bodoh. Kembang api meledak dalam kegelapan dan sebuah suara menyambutnya dengan hangat, mengatakan betapa bahagianya mereka bisa bertemu lagi. Mengingatkannya bahwa terakhir kali mereka bersilangan jalan adalah melalui boneka. Leika tidak mengerti, mencoba mencari tahu apa yang dibicarakan orang ini ketika tiba-tiba ia ingat wajah itu. Orang yang pernah berbicara dengannya. Tanpa diragukan lagi, ini pastilah penyihir iblis Tempest.
Tempest. Sebelum ia bisa bertindak, Bridget mengayunkan palu besarnya ke arahnya. Tapi Tempest menyelinap ke samping. Dengan mudah, tidak terpengaruh. Ia berkomentar bahwa ksatria ilahi tidak berubah sedikit pun sejak zaman kuno, barbar dan sederhana. Bridget menuntut untuk tahu apakah ia benar-benar Tempest dan memperingatkannya bahwa ia bahkan tidak seharusnya berada di wilayah ini. Ia sebaiknya pergi sekarang. Tapi Tempest menolak. Ia mengatakan ia telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang saatnya telah tiba untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Di belakang kastil, bulan bergetar dan tiba-tiba hujan mulai turun di seluruh gurun. Semua orang terkejut menyebutnya mustahil, tetapi Tempest menyeringai mengatakan itu berarti persis seperti yang mereka pikirkan. Ia telah membangkitkan iblis air celestial Lord Fibil. Semua orang membeku dalam ketakutan saat tetesan jatuh. Saya mengharapkan sosok seperti dewa dan sebaliknya yang keluar adalah makhluk mungil dengan boneka beruang di tangannya. Anda tahu, dia dikuasai ketika desainya terlihat sangat terkutuk. Ia menguap, mengatakan ia sekarat karena mengantuk. Sementara Leika bertanya pada dirinya sendiri apakah itu benar-benar iblis celestial. Tempest melangkah maju dan menyambutnya kembali, meminta maaf karena membangunkannya. Ia tahu sudah ratusan tahun, tetapi yang ia inginkan hanyalah ia memusnahkan keturunan ksatria ilahi yang pernah menyegelnya ketika tiba-tiba ia menghantamkan boneka beruangnya tepat ke wajahnya. Semua orang berdiri di sana bingung. Fiable membentaknya, menyuruhnya berhenti mencoba memberinya perintah. Ia merasa sangat nyaman dalam tidurnya. Jadi kenapa sialnya ia membangunkannya? Tempest terlihat terguncang sementara suara dari atas bergumam bahwa ini bukan bagaimana seharusnya berjalan. Bridget, sementara itu, memperingatkan semua orang untuk tidak menurunkan kewaspadaan. Ia bisa merasakan tingkat miasma iblis yang tidak masuk akal yang terpancar dari makhluk ini. Jika ia benar-benar bebas, kemanusiaan selesai. Tapi kemudian memperhatikan sesuatu. Ia melesat lurus ke arah Leika. Tiba-tiba, ia tepat di depan wajahnya, memanggilnya acuratnya dan mengatakan sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Leika benar-benar tersesat, dan ia bertanya mengapa ia ada di sini di wilayahnya. Ia pikir ia akan berada di utara. Leika tergagap bahwa ia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Ia memarahinya, memberitahu kakak laki-lakinya untuk berhenti menjadi begitu jauh. Rupanya, teknik kebangkitan ini mengambil alih tubuh manusia, bekerja dengan sempurna. Leika tumbuh semakin ketakutan. Rasanya seperti semua rahasia terurai. Dari atas, Tempest menyatakan bahwa sekarang semuanya masuk akal. Itulah mengapa ia merasakan hubungan yang begitu kuat dengan dunia lain melalui anak ini. Jelas, ada lebih banyak di dalam dirinya daripada sekadar kontrak sederhana. Leika masih terguncang ketika tiba-tiba serangan menghantam pilar terdekat, memaksanya untuk menghindar. Lea mengatakan itu kebetulan yang lucu untuk menemukan saudaranya di sini tepat setelah terbangun secara paksa. Karena mereka bersama, mengapa tidak bermain? Sedikit demi kenangan lama, ia menyelam ke arahnya di tengah udara saat ia jatuh, tetapi ia menabrak pelukan Bridget. Dalam sekejap yang sama, Fiable menyerang dengan serangan. Bridget bahkan tidak merasakannya sebelum sebagian tubuhnya meleleh. Leika panik bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Jack langsung mengaktifkan penyembuhannya. Peri meledak, merekonstruksi lengannya, dan Bridget mencengkeram palunya, membantinya ke Fiable. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Palu itu hancur saat terkena dampak. Bull menyeringai, mengatakan ia tidak memanggil mereka untuk bermain. Ia hanya memanggil anak itu. Kenneth yang malang mengeluarkan pistol kelas bawahnya, tetapi pelurunya tidak melakukan apa-apa. Bull menjadi tidak sabar, mengatakan mereka sudah mulai mengganggunya. Kemudian mana air di sekitarnya membengkak keluar, membentuk belembung raksasa yang melahirkan monster tanpa kepala yang aneh yang mengapung seperti bulan. Dari jauh, Tempest memperhatikan, senang, memuji keagungan kekuatan iblis celestial. Begitu luar biasa sehingga membuat ksatria ilahi tampak seperti bukan apa-apa. Seseorang mengunyah kue dan berkata, Tuan tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik. Tempest menjawab bahwa melihat iblis celestial bergerak bebas selalu menjadi salah satu mimpinya. Dan sekarang setelah itu terjadi tepat di depan matanya, ia tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa yang lebih mengejutkannya adalah bahwa iblis celestial pertama dibangkitkan di dalam diri manusia. Ia bergumam bahwa mungkin sudah saatnya mereka mundur kembali ke kuil utara sebelum segalanya menjadi di luar kendali. Tapi tiba-tiba sesuatu berkedip di langit. Pedang raksasa jatuh dari atas. Itu dia, komandan berpinggul lebar yang jarang itu sendiri. Arthur telah tiba. Tempest langsung menyadari masalah telah mendarat. Arthur, tangan di pinggul lebarnya dan penuh kesombongan, memberitahu ia bahwa karena ia dan kelompoknya memutuskan untuk mengacau bagi bawahannya, mereka sebaiknya bersiap untuk apa yang akan ia lakukan. Tempest melotot kembali padanya dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Di bawah, Arthur melihat Bridget berjuang melawan Fiable. Dalam sekejap yang sama, Karen muncul di belakangnya dan ia bertanya apakah ia bisa bertahan selama 3 menit. Ia bertanya melawan siapa, dan ia menjawab dengan jelas melawan iblis celestial. Setelah itu, ia akan menanganinya sendiri. Tempest memperhatikan dengan minat sampai Arthur memanggilnya secara langsung. Ia meminta maaf, tetapi karena ia jelas pemanggil iblis yang dibicarakan semua orang, ia memberinya satu kesempatan. Berjanjilah sekarang untuk tidak menyebabkan masalah lagi, dan ia akan memaafkannya. Tentu saja, ia tertawa, berkedip, dan mengatakan ia tidak bisa membuat janji itu. Bajingan itu melayang pergi, bersinar dengan aura gaya Dragon Ball. Arthur tidak akan membiarkannya lolos. Ia memicu ledakan kekuatan bintang, menembak mengejarnya saat bentrokan mereka menyulut. Sementara itu, Karen mendarat di belakang Leika dan bertanya apakah ia mengerti apa yang terjadi. Tugas mereka sederhana, menahan iblis celestial selama 3 menit sampai sang komandan kembali. Leika terlihat terguncang, tetapi Kieran menyuruhnya untuk sadar. Makhluk-makhluk itu datang. Gelombang pertama menyerbu maju. Kieran mengayunkan pedangnya dengan mulus sementara Leika sudah menerima tebasan di punggung. Jack merapalkan, sihir
sihir perinya, memanggil penghalang yang memberikan penyembuhan terus-menerus. Momen RPG yang sempurna. Penyembuh menjatuhkan Regenao. Leica menghindari monster berkepala bulan yang mengambang sementara Bridget menghancurkan mereka. Tapi masalahnya adalah air tidak hanya merusak, itu juga meregenerasi mereka hampir seketika. Dari panel ke panel, Leica berubah, melepaskan kekuatan apinya untuk mengelilingi binatang buas itu. Tapi, bahkan saat itu, mereka mendorong melalui apinya. Akhirnya, pistol Walmart Kenneth benar-benar mulai membuat penyaup. Leica berterima kasih padanya, tapi Kenneth memarahinya. Berhenti membakar kekuatanmu seperti itu. Dengan kecepatan ini, ia akan pingsan. Selain itu, api melawan iblis air tidak ada gunanya. Ia membuang energi. Leica menyadari yang jelas tepat saat Karen mengisi tombak petirnya. Ia membantingnya ke tanah, memerintahkannya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Petir meletus ke atas. Pada saat yang sama, Bridget menurunkan palu kematian musim dinginnya, membanting bumi dan melepaskan gelombang es tanpa ragu-ragu. Bersama-sama, petir dan Frost menghantam Fable yang mengapung dengan malas di dalam masa air, menguap dan berkata, larva ini benar-benar mulai mengganggunya. Ia mengangkat tangannya dan menyatakan ia sudah cukup. Tiba-tiba, semua mananya menyatu ke arah tubuhnya. Bentuknya meniup biru dingin di dalam air saat Karen menyadari ia menyerap setiap kepingan aura dan memperkuat kekuatannya. Sekarang, pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Leica yang berubah hanya bisa memikirkan kembali apa yang ia katakan. Memanggilnya saudaranya. Ia tidak bisa mengerti. Ia manusia. Ia ksatria. Ilahi. Bagaimana ia bisa berhubungan dengan benda mengerikan yang menyeringai padanya? Ia berteriak padanya untuk berhenti menatapnya seolah mereka saling kenal. Kemudian semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Leica mencengkeram kepalanya menggeliat seolah sesuatu yang tidak dapat dipahami merobek pikirannya. Rasanya ada suara di dalam kepala Leica dan ia menuntut untuk tahu apa yang dilakukannya di sana. Dan kemudian seperti Sukuna sendiri, ia memanggil, memberitahu ia bahwa jika anak itu benar-benar siapa yang ia pikirkan, menjatuhkan Fable seharusnya mudah. Karen berteriak agar semua orang bersiap. Dari puncak kastil bulan, Fable turun lurus ke arah Kenneth yang malang, yang terlemah dari kelompok itu. Ia melepaskan beberapa tembakan, tetapi melalui pantulan air, ia mengunci padanya, muncul entah dari mana, dan menamparnya di wajahnya. Jujur, itu penuh belas kasihan. Tamparan daripada meledakkan tengkoraknya. Bridget bergegas masuk untuk serangan palu khasnya, mendaratkannya dengan bersih, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada efek sama sekali. Terkejut, ia nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Fable dengan santai mengulurkan tangan dan mendorongnya kembali seolah itu bukan apa-apa. Jack memanggil sang putri yang meyakinkannya ia baik-baik saja, dan menyuruhnya fokus pada penyembuhan. Pria malang itu, ia tidak bisa mengatakan hal lain. Ia mengangguk, patuh sementara Leica gemetar hebat, masih mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa rasanya kepalanya akan pecah. Kekuatan bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Saat itu, BL memperhatikan dan bergerak untuk pukulan terakhir. Leica mengunci mata dengannya saat ia menyeringai. Kemudian ia membanting tangannya ke dadanya, merobek kawah di tubuhnya. Ia terlempar terbang. Jack dengan putus asa memicu penyembuhannya, tetapi itu jelas tidak cukup sampai sihir peri tiba-tiba merekonstruksi rongga dadanya dalam sekejap. Mantra miliknya itu sangat rusak. Tapi Fable hanya menatapnya dengan jijik, berkomentar bahwa ia menjadi lemah akhir-akhir ini. Saat itulah suara di kepala Leica memberitahunya waktunya telah tiba. Ia perlu berhenti melawan dan menyerahkan segalanya. Leica panik, bertanya siapa dia ini dan apa yang terjadi. Suara itu bersikeras itu bukan iblis celestial. Sementara itu, Tempest masih melarikan diri. Arthur tepat di jalurnya. Ia bergumam bahwa ia terlalu gigih, menyarankan ia menyerah saja. Arthur membalas bahwa ia menyebabkan terlalu banyak masalah. Jadi itu, hanya adil ia membalas budi. Tiba-tiba, ia menghunus pedangnya, dan dengan satu tebasan, kakinya hilang. Tempest berteriak bahwa ia kejam, memotongnya tanpa ampun tanpa sedikit pun bergeming. Arthur menjawab dengan dingin jika itu jelas. Ia tahu bahwa jika ia lolos, ia akan terus membangkitkan iblis celestial. Tempest menyadari ia sepenuhnya berniat membunuhnya apapun yang terjadi. Ia mengejeknya, bertanya apakah ia tidak khawatir tentang rekan-rekannya yang ia tinggalkan. Semakin lama ia menunggu di sini, semakin besar kemungkinan ia akan kembali menemukan mereka semua mati. Mereka akan terus melarikan diri sementara ia menderita karena pilihan. Arthur, bagaimanapun, bersumpah bahwa ia akan membunuhnya dan tetap kembali tepat waktu untuk menyelamatkan sekutunya. Dengan itu, ia melepaskan serangan langit seperti pedang cahaya yang menyingkap. Dalam Uyo memotongnya. Kepalanya jatuh, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi bahkan saat itu, ia tersenyum, mengatakan, sebi menjadi kepingan, tapi ia akan beregenerasi pada akhirnya. Ia memberi selamat padanya karena memenangkan pertempuran, tetapi berharap ia beruntung dalam menyelamatkan rekan-rekannya. Arthur melotot, lalu segera berbalik, berlomba menuju pasukannya. Ia tahu sekarang tidak ada waktu lagi. Ia harus membantu mereka. Sejak saat ia memberitahu Karen, ia membutuhkan 3 menit untuk mengejar Tempest sampai sekarang. Sekembalinya, hanya 2 menit dan 50 detik telah berlalu. Tapi ketika ia tiba, setiap rekannya tergeletak mati di tanah, dan iblis celestial berdiri di sana menyeringai. Praktis memohon like pada video ini yang membantu Mamoru membuat lebih banyak konten menarik bagi penontonnya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu, dan saya keluar.